alami tahu apa yang dimaksud lalat yang dibicarakan Ning Jie. Dia tidak berbalik untuk melihat tetapi hanya menggunakan indera spiritualnya untuk menutupi area di belakangnya dan memeriksa. Sungguh, beberapa ratus meter jauhnya. Indera spiritualnya dengan tajam menangkap seseorang yang bergerak cepat mengikuti mereka. Benar saja, ada pengikut. Si Luo melirik Ning Jie. Keduanya bertukar pandang dan kemudian melanjutkan berjalan dengan tenang. Orang yang datang mampu menyembunyikan napasnya, dia pasti seorang kultivator. Namun, dia masih mudah ditemukan oleh Ning Jie, yang membuktikan bahwa kultivasi pria itu tidak terlalu tinggi dan jauh lebih rendah dari Ning Jie. Jadi Ning Jie tidak khawatir, dan bahkan memiliki beberapa harapan tersembunyi di dalam hatinya. Tentu saja, ini bukan karena dia seorang masokis. Sebaliknya, dia sudah memiliki tebakan kasar di benaknya tentang siapa yang akan datang. Dan dia ingin melihat apakah tebakannya benar. Keduanya terus berjalan beberapa mil dalam diam menikmati pemandangan indah di sepanjang jalan. Namun hal anehnya adalah pria itu hanya mengikuti mereka dari dekat dan tidak mengambil tindakan cepat. Ning Jie mendekat ke si Luo dan berkata dengan lembut. Sepertinya orang itu cukup berhati-hati. Di persimpangan jalan di depan, mari kita ambil jalan yang lebih terpencil di sebelah kiri. Si Luo mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Setelah memilih jalan, pemandangan di depan kami menjadi lebih sunyi. Ada semak-semak rendah di kedua sisi jalan. Akhirnya, orang yang mengikuti dari belakang mengambil. Indera spiritual Ning Jie mendeteksi bahwa orang ini cukup cepat. Dia pergi di sekitar semak-semak di samping dan datang ke depan seperti embusan angin. Aura pria itu terungkap seketika dan dia sebenarnya telah mencapai kesempurnaan agung kultivasi Qi. Terima takdirmu. Raungan tajam terdengar dan kemudian Ning Jie merasakan energi pedang datang ke arah wajahnya. Sama sekali tidak ada cara untuk bertahan hidup. Hanya. Yang luar biasa adalah ketika energi pedang hendak mencapai Ning Jie. Ning Jie perlahan mengulurkan tangannya. Retakan. Terdengar suara benturan logam. Dan pedang panjang itu benar-benar ditahan dengan lembut oleh jari telunjuk Ning Jie dan bila tajam itu tidak bisa lagi bergerak maju sedikit pun. Tangkap pedang itu dengan tangan kosong. Ning Jie mengangkat kepalanya perlahan dengan senyum tipis di wajahnya. Dan menatap pembunuh di depannya. Namun saat dia melihatnya Ning Jie berkata dengan sedikit terkejut. Hei, aku tidak menyangka kau seorang kenalan. Pria ini tidak lain adalah pemimpin bandit Shigo yang menyerang Ning Jie dan Si Luo di luar kota Xiyun hari itu. Ternyata orang ini. Saat Shigo melihat Ning Jie, seluruh kulit kepalanya terasa geli. Bang, dia tidak bisa lagi memegang pedang di tangannya dan jatuh ke tanah. Kemudian dia berlutut di depan Ning Jie dengan bunyi gedebuk. Aku sangat buta hingga tidak mengenali orang hebat, aku pantas mati. Aku pantas mati. Anjing kurus itu terus bersujud di kaki Ning Jie. Meski lumpurnya lembek, dia menggunakan begitu banyak kekuatan hingga tanahnya berguncang. Ning Jie bahkan takut orang ini akan menyebabkan gegar otak padanya. Sungguh, ketakutan yang dirasakan orang saat menghadapi hidup dan mati adalah sifat sejati mereka. Adapun bagi mereka yang mengatakan bahwa mereka tidak takut mati, itu semua omong. Ning Jie dan Si Luo saling memandang, lalu menundukkan kepala dan berkata perlahan. Apakah kamu sudah mengumpulkan 100? 000 batu roh, apakah kamu begitu ingin mengirim mereka kepadaku tapi cara kamu mengirim mereka agak istimewa. Anjing kurus itu gemetar seluruh tubuh dan berkata. Kami hanya kekurangan 5.000 batu roh, hanya 5.000. Saat dia berbicara, dia dengan panik menuangkan batu roh dari tas penyimpanannya ke arah kaki Ning Jie. Batu-batu spiritual berkilauan menumpuk menjadi bukit kecil yang berkilauan di bawah sinar matahari. Perkiraan kasarnya adalah seharusnya mendekati 100.000. Ketika tas penyimpanan kosong, Shigo berkata dengan tergesa-gesa. Tolong periksa, guru abadi. Semua batu spiritual ada di sini. Ning Jie tidak lagi peduli dengan batu roh, tetapi menatapnya dan bertanya dengan tenang. Jadi, kamu mencoba membunuhku hari ini? Ketika Shigo mendengar Ning Jie menanyakan hal ini, dia bersujud seperti orang gila. No. Beraninya aku membunuh yang abadi, aku tidak ingin mati. Tetapi bahkan jika aku menjual semua alat dan ramuan ajaibku. Saya masih membutuhkan 5.000 spirit stone, so, saya menerima pesanan pembunuhan, saya akan dibayar 10.000 batu roh setelah pekerjaan selesai. Saya tidak pernah berpikir bahwa orang yang akan dibunuh dalam daftar itu adalah Anda yang Anda kenal. Aku tidak akan berani melakukannya bahkan jika kau membunuhku. Ning Jie melihat pria ini memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya dengan menyesal dan merasa bahwa dia benar-benar tidak tahu yang sebenarnya. Tapi sekarang dia sangat penasaran siapa yang ingin membunuhnya di kota Xiyun. Iblis yang terluka. Atau Xiao Yu. Keduanya mungkin. Ning Jie bertanya perlahan. Siapa yang memberimu tugas itu? Shigo berusaha keras mengingat-ingat dalam benaknya dan berkata dengan lantang. Saya tidak mengenal orang itu tetapi dia terlihat seperti... Oh, dan dia memiliki bekas luka di sisi kanan wajahnya. Ning Jie menyentuh dagunya. Penampilan seperti pelayan. Bekas luka di sisi kanan wajahmu. Tiba-tiba. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Si Luo sepertinya juga memikirkan sesuatu. Dan mata mereka bertemu. Pada saat yang sama dia menyebut nama itu. Xiao Yu. Pelayan pribadi Xiao Yu memiliki bekas luka di sisi kanan wajahnya. Dan dia memiliki dendam terhadap Ning Jie. Jadi sekarang sudah dipastikan itu dia. Si Luo sedikit marah. Dan tiba-tiba melemparkan tangannya dan berkata. Beraninya dia melakukan ini, aku akan menemukannya sekarang juga dan melihat bagaimana dia menjelaskannya. Tapi Ning Jie meraihnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, pergi sekarang hanya akan membuat musuh waspada. Jika aku tidak salah, si Xiao Yu ini pasti bukan orang yang sederhana.
Wajah Si Luo yang lembut penuh dengan kebingungan. Jadi apalagi yang kau tahu? Aku pikir semuanya akan terungkap pada hari pernikahan lusa. Setelah mengatakan itu, Ning Jie mengambil batu-batu spiritual dan perlahan pergi bersama Si Luo. Anjing kecil itu terkejut dan berlutut di tanah dan berteriak. Tuan, obat penawarku. Ning Jie bahkan tidak menoleh dan berkata, itu hanya pil penambah ki 6 rasa. Nyawamu aman. Anjing kurus. Pada saat ini dia merasa ingin tertawa dan menangis bersamaan. Aku ingin tertawa karena hidupku terselamatkan. Aku ingin menangis karena aku merasa bodoh aku ditipu 100.000 batu roh hanya karena pil Liu Wei Buki. 100.000 batu roh. Semua properti. Bakar itu. Dan orang yang memintanya untuk membunuh Immortal Lord membuatnya sangat malu. Dia benar-benar pantas mati. Masih pagi. Ning Jie dan Si Luo tidak segera kembali ke Li Mansion tetapi berkeliling kota Xion. Aku ingin makan itu. Si Luo melihat manisan Hao di pinggir jalan dan berkata dengan sedikit kegembiraan. Dia sudah bertahun-tahun tidak makan manisan Hao dari kota Xion. Ning Jie mendengar ini. Melihat manisan Hao lalu menatap Si Luo dan tersenyum sedikit. Kamu mau makan ini? Lalu, apakah kamu baik-baik saja? Si Luo tertegun kata-kata Ning Jie membuatnya merasa aneh seolah-olah dia sengaja mempersempit jarak di antara mereka. Si Luo mengerutkan bibirnya menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu-malu. Ya aku baik-baik saja. Ning Jie segera menanggapi. Oke kalau begitu bersikap baik dan kami tidak akan memakannya. Si Luo. Ning Jie Yu ingin mati. Bab 109 Gaya Jatuh Berakting Genit. 10 menit kemudian, kerumunan orang berkumpul di jalan menunjuk dan berbicara kepada Ning Jie. Di depan kios manisan Hao, Ning Jie berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Sementara Si Luo berjongkok di kaki Ning Jie memegangi kaki Ning Jie dengan kedua tangan dan menggoyangkannya dengan lembut. Dia terus bergumam pada dirinya sendiri. Beli beberapa manisan Hao. Ning Jie menatap langit dengan tatapan bertekad di wajahnya. Tidak, beli beberapa manisan Hao. Aku bilang aku tidak akan membelinya. Beli manisan Hao. Ning Jie. Orang-orang yang menonton di sekitar tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Buah Hao manisan hanya berharga beberapa sen dan kamu tidak terlihat seperti keluarga miskin jadi belikan saja dia satu saja. Gadis itu sangat memohon pada... Ya, gadis yang cantik sekali. Kenapa dia mengikuti anak laki-laki pelit ini yang bahkan tidak membelikannya satu buah Hao manisan pun? Sungguh dosa. Nak, kenapa kamu tidak ikut saja denganku? Aku, Wang El, akan membelikanmu manisan Hao setiap hari. Melihat semakin banyak orang berkumpul, Ning Jie mengerutkan kening. Bukankah wanita ini selalu kuat dan pantang menyerah? Kenapa dia masih bertingkah imut? Karena putus asa, Ning Jie harus berkompromi. Oke. Aku akan membelikannya untuk... Bos, berikan aku untayan manisan Hao. Penjual manisan Hao tersenyum puas dan mengeluarkan manisan Hao dan menyerahkannya kepada Ning Jie. Tuan, manisan Hao Ten Anda 5 sen. Ning Jie mengambil manisan Hao Ten membungkuk dan memasukkannya ke tangan Si Luo. Dan berkata dengan tatapan menghina. Here manisan Hao Anda, makanlah dengan cepat dan jangan mempermalukan diri sendiri. Si Luo yang puas berdiri dengan ekspresi gembira di wajahnya dan tersenyum penuh kemenangan sambil merasa emosional di dalam hatinya. Sepertinya trik Cusi benar-benar berguna melawan Ning Jie. Anda perlu membaca dan belajar lebih banyak lagi di masa depan. Terima kasih saudara. Si Luo dengan cepat memasukkan manisan Hao ke dalam mulutnya. Tapi dia berteriak detik berikutnya. Aduh saudaraku, manisan Hao-nya sangat keras pada gigiku. Ning Jie. Kamu bodoh. Apakah kamu begitu tidak sabar ketika aku memberikannya kepadamu? Kamu tidak bisa menggigit. Kamu harus menjilatnya. Mendengar ini, Si Luo cemberut dan berbisik. Oh, begitu. Kemudian dia menjulurkan lidah kecilnya yang jernih dan merah muda dan menjilatnya dengan lembut. Ketika madu masuk ke mulutnya, Si Luo tersenyum dengan sangat puas. Bahkan matanya melengkung menjadi bentuk bulan sabit, membuatnya terlihat semakin imut. Saudaraku, gigit juga. Tidak dapat membujuk, Si Luo, Ning Jie hanya bisa menyesap. Sandiwara itu usai dan orang-orang di sekitar berangsur-angsur bubar, hanya beberapa anak muda yang masih menatap Ning Jie dan Si Luo dengan dendam. Pikiran bahwa pria pelit seperti itu punya pasangan lebih menyakitkan daripada membunuhku. Jangan sebutkan bahkan kamu melihat mereka menunjukkan kasih sayang di depan umum gigi belakangku patah. Hei ayo pergi, aku lebih baik darimu, aku baru saja menjambak rambutku dan masih tidak bisa memahaminya. Melihat orang-orang ini menjadi gila, Si Luo dengan cepat menarik Ning Jie ke depan. Sambil berjalan, dia berbisik. Saudara, apakah menurutmu kita sudah bertindak terlalu jauh? Ning Jie tersenyum tak berdaya. Jadi, apa pendapat? Tapi sekali lagi, dari siapa kamu mempelajari keterampilan berakting seperti anak manja ini? Aku ingat kamu tidak tahu bagaimana melakukannya sebelumnya. Si Luo tersenyum dengan puas, melompat menjauh dengan manisan Hao di tangannya dan berkata dengan bangga. Bukan urusanmu. Dia tidak akan pernah memberitahu Ning Jie bahwa kakak senior Heksi yang memberitahunya. Dan kemudian dia merangkumnya sendiri berdasarkan penampilan Cusi dengan teknik menggoda ala Luo. Melihat punggung imut Si Luo, Ning Jie hanya bisa berkata dalam hati dalam diam. Imut. Halaman belakang rumah Li. Si Aoyu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan di belakangnya adalah pelayan pribadinya, Lao Liu. Apakah kamu sudah menyelesaikan semua tugas yang diberikan kepadamu? Si Aoyu bertanya dengan tenang. Pelayan Lao Liu berkata dengan ekspresi sombong di wajahnya. Jangan khawatir. Tuan muda saya membayar 10.000 batu roh untuk menyewa bandit terkenal ini dari kota Xion. Dia membunuh orang seperti orang gila.
Jika Anda menghitung waktu kepala dan tubuh Ning Jie akan terpisah sekarang. Mendengar pelayan mengatakan ini, Xiao Yu berbalik tiba-tiba dan berkata dengan gembira. Apakah kamu serius? Bagaimana ini bisa salah? Anda bisa mempercayai saya untuk melakukan pekerjaan saya. Jika Ning Jie, mengapa dia belum pulang? Xiao Yu mengepalkan tinjunya dengan semangat. Bagus, ini sangat memuaskan. Ning Jie sialan ini selalu menentangku di mana-mana dan dia pantas mendapatkan nasib ini. Lao Liu juga berusaha sebaik mungkin untuk menyanjungnya. Tentu saja tidak. Siapapun yang berani melawan tuan muda di kota Xiyun akan melawan Sekte Wan Lian dan mati. Xiao Yu tampak bangga dan berjalan maju perlahan. Oke, Go, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Aku akan melihat gaun pengantin. Baiklah, aku akan mencari bandit itu sekarang untuk membayar sisanya dan membawa kepala Ning Jie kepadamu. Pelayan Lao Liu pergi sambil tertawa dan langsung menuju tempat yang telah disepakati untuk bertemu dengan bandit Sigo. Di sebuah gang tersembunyi di kota. Anjing kurus berjubah hitam telah lama menunggu di sini. Lao Liu datang dengan melihat punggung Sigo lalu mengeluarkan sekantong besar batu roh dari lengannya dan berkata dengan kegembiraan yang tertahan. Aku membawakanmu uangnya. Tapi di mana kepalanya? Anjing kurus itu tidak segera berbicara tetapi berbalik perlahan. Wajahnya muram. Dan di tangannya dia memegang pedang panjang yang bersinar dengan cahaya dingin. Lao Liu tidak memperhatikan sesuatu yang aneh. Sudah diketahui bahwa para bandit ini akan mengambil uang dari orang-orang untuk membantu mereka menyingkirkan bencana. Dia tidak berpikir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Selain itu, Xigo telah kembali sekarang. Jika misi gagal, dia tidak akan begitu tenang. Kamu tidak akan memotongnya menjadi beberapa bagian? Lao Liu terus bertanya. Namun Xigo masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia hanya berjalan perlahan menuju Lao Liu dan berhenti di depannya. Jadi kamu sudah tahu identitas Ning Jie? Lao Liu tertawa menghina. Dia hanyalah seorang murid sekte Miao Yin, dia masih sangat muda. Jadi dia mungkin bukan tokoh yang kuat. Mendengar hal ini, alis Xigo berkedut. Bukan orang yang kuat. Dia adalah pria yang kuat yang dapat menghancurkan seseorang di alam pengisian ki menjadi berkeping-keping hanya dengan kamu bahkan tidak tahu kekuatan dan latar belakang orang itu dan kamu masih ingin aku membunuhnya. Apakah kamu mencoba menipuku? Aku tidak bisa membunuhnya. Xigo berkata dengan jujur. Namun Lao Liu tidak senang dengan hal ini. Dia telah berjanji kepada tuannya, Xiao Yu, bahwa dia pasti akan membunuh Ning Jie, tetapi sekarang dia diberitahu bahwa dia tidak. Bagaimana saya menjelaskan ini kepada tuan saya? Terburu-buru. Lao Liu berteriak dengan keras. Ada apa denganmu? Aku sangat mempercayaimu dan menawarmu harga tinggi 10.000 batu spiritual. Tetapi sekarang kamu tidak bisa melakukan apapun pada. Bisakah kamu melakukan anjing kecil ini? Namun, tepat ketika dia selesai berbicara, sebuah pedang melintas di lehernya. Kau. Lao Liu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, menutupi lehernya yang memancarkan darah. Tidak ada suara yang bisa keluar dari tenggorokannya lagi. Bab 110 Ning Jie harus mati. Bolehkah aku bertanya? Xigo perlahan mengangkat kepala di tangannya, melihatnya, dan berkata dengan nada dingin. Kau hampir membunuhku, dan kau masih berani berteriak seperti itu. Mampu atau tidaknya, saya bukanlah urusan Anda untuk menilai. Setelah mengatakan itu, Xigo dengan marah membungkus kepala Lao Liu dengan kain goni dan dia sudah memiliki rencananya sendiri dalam pikiran. Saat ini, rumah Li. Xiao Yu yang baru saja selesai mencoba gaun pengantinnya. Kembali ke halaman. Dia tidak pernah terlalu memperhatikan masalah mencoba gaun pengantin, dia langsung saja melakukannya. Lagi pula, menghadapi wanita seperti Li Yun yang berpenampilan biasa dan berkarakter mediocre, dia bahkan tidak menyukainya sebanyak dia menyukai Wu Mengmeng. Meskipun Wu Mengmeng berstatus rendah, dia sangat seksi. Dan semua yang dia lakukan pada Li Yun sekarang hanya demi rencananya. Ada apa dengan si tua bangka ini? Xiao Yu mondar-mandir di halaman sambil bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini seorang pelayan datang dengan tergesa-gesa membawa sebuah kotak di tangannya. Seseorang di luar pintu meminta saya untuk memberikan kotak ini kepada Anda. Kotak. Xiao Yu melirik dan merasa sedikit bingung. Oke, taruh di sini. Setelah para pelayan pergi, Xiao Yu perlahan membuka kotak itu. Aku melihat kain goni hitam di dalam kotak itu, yang sepertinya membungkus sesuatu. Dan ada bau darah yang menyengat. Melihat ini, Xiao Yu tiba-tiba terkejut. Mungkinkah? Dia sudah memiliki tebakan berani dalam benaknya. Setelah membuka kain goni dengan tidak sabar, saya melihat bahwa memang ada kepala yang terbungkus di dalamnya. Pada saat ini, sudut mulut Xiao Yu tidak bisa menahan diri untuk naik dan dia tersenyum. Itu adalah senyum bangga dan berpuas diri yang hanya pantas didapatkan oleh seorang pemenang. Ning Jie, jika kamu tidak mengambil jalan menuju surga, kamu akan menerobos masuk ke neraka. Inilah takdir orang yang menentangku. Xiao Yu, kamu pantas kepala dan tubuhmu dipisahkan. Xiao Yu tidak bisa lagi menahan kegembiraan di hatinya. Dalam beberapa hari singkat sejak kedatangan Ning Jie, dia merasa seperti duri di punggungnya. Awalnya dia takut Ning Jie akan membongkar perselingkuhan antara dirinya dan Wu Mengmeng. Ning Jie menamparkan wajahnya lagi di pertemuan puisi festival Yuxia. Dia membencinya, dan sekarang orang-orang yang selama ini menentangnya telah sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Alasan apa yang membuatnya tidak bahagia? Bukan hanya itu. Setelah Ning Jie meninggal, dia masih bisa menghibur Si Luo yang sedang sedih. Kemudian, dia mengejar kemenangan dan merebut Si Luo dalam satu gerakan cepat. Orang seperti apa Li Yun Si Luo adalah kecantikan sejati. Wajah itu, sosok itu, karakter itu.
Satu kata, mutlak. Memikirkan hal ini, Xiao Yu merasa semakin sulit untuk menekan kegembiraan di hatinya. Dia tidak sabar untuk melihat ekspresi ketakutan Ning Jie sebelum dia meninggal. Dia mengangkat kain goni itu secara langsung. Dan kepala itu berguling ke kakinya. Wajah pucat tanpa jejak darah. Detik berikutnya setelah melihat wajah itu, Xiao Yu langsung terkejut. Ekspresi wajahnya bahkan tidak sempat berubah dan senyum cerah itu sudah membeku di wajahnya. Kakak keenam. Xiao Yu berteriak histeris. Untuk sementara, dia bahkan merasa sulit mempercayai matanya dan mundur 2 langkah. Kepala ini jelas seharusnya milik Ning Jie. Benar. Bagaimana dia menjadi pelayan keenam? Apa sebenarnya yang terjadi? Xiao Yu tidak tahu. Saya tidak bisa memahaminya. Dia tidak peduli apakah Lao Liu sudah mati atau tidak, tetapi dia sangat marah karena Ning Jie masih hidup. Dia merasa seperti sedang dibodohi. Sekali lagi seorang pecundang. Ning Jie, kamu harus mati. Mata Xiao Yu merah, tinjunya terkepal erat, dan raungan yang sangat tertekan keluar dari tenggorokannya. Ning Jie tidak menyangka bahwa dia akan membuat Xiao Yu begitu marah lagi karena serangkaian kesalahan. Saat ini, dia dengan senang hati kembali ke rumah Li bersama Si Luo. Setelah mendapatkan kepuasan dari serangkaian manisan Hao, Si Luo sangat bahagia. Dengan pipi bulat seperti gadis kecil yang lincah dan menawan di sebelah rumah. Namun, Ning Jie tahu betul di dalam hatinya bahwa jika wanita ini marah, itu akan sangat mengerikan. Tidak berlebihan untuk menggambarkannya dengan sebuah puisi. Gadis tetangga telah dewasa, dia sekuat gunung dan seberani dunia. Begitu keduanya memasuki ruangan, pelayan di pintu datang menyambut mereka dengan tawa. Nona muda kedua, Tuan Muda Ning, Tuan menyuruhmu pergi ke halaman belakang untuk menemuinya segera setelah kamu kembali. Si Luo melambaikan tangannya dan berkata, aku tahu. Dipimpin oleh Si Luo melewati lapisan halaman, keduanya tiba di halaman belakang rumah Li. Di hadapan kita terdapat danau buatan yang sangat besar dengan bambu hijau subur di kedua sisi danau. Saat angin bertiup, daun bambu bergemerisik. Ada jalan-jalan dan paviliun di danau yang cukup elegan. Ning Jie melihat Pak Tua Li di paviliun dari kejauhan. Yo fishing. Ning Jie menjadi tertarik. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua Li ini punya waktu luang seperti itu dan benar-benar tahu cara menikmati hidup. Ayah. Si Luo berlari dan berteriak sambil memijat bahu ayahnya. Li Tua menyipitkan matanya dan tersenyum. Ayo. Datang dan duduklah Tuan Ning, silakan duduk juga. Sama-sama. Ning Jie melihat ke arah keranjang ikan dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana panennya? Pak Tua Li tersenyum canggung. Berhenti bicara, aku belum menangkap ikan apapun, aku hanya memancing saat tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Setelah mengatakan, dia menyerahkan sebuah pancing di sebelahnya kepada Ning Jie. Mau pancing? Ning Jie tidak ragu-ragu untuk mengambilnya dan mulai memancing. Dulu ketika dia berada di Blue Star, dia juga seorang pemancing veteran. Meskipun saya selalu pulang dengan tangan kosong, saya tidak pernah bosan dengannya sampai kulit saya menjadi kecoklatan untuk sementara waktu. Memang benar bahwa dia memiliki kecanduan yang kuat untuk menjadi seorang tetapi sejak datang ke benua Tianyan saya tidak pernah memiliki kesempatan. Hari ini saya dapat memuaskan keinginan saya untuk melakukan. Saya tidak berharap bahwa Merning begitu muda, tetapi keterampilan memancingnya sangat profesional. Saya bertanya-tanya berapa umur Ning tahun ini. Di mana kamu tinggal? Siapa saja orang-orang di dalam keluarga? Apakah kamu punya saudara laki-laki atau perempuan? Apakah orang tua Li hendak melanjutkan mencium Ning Jie, tetapi Si Luo menyela dengan tergesa-gesa. Ayah, apa yang sedang kamu lakukan? Apalagi yang bisa ayah lakukan setelah kakak perempuanmu menikah? Ayah hanya perlu mengkhawatirkanmu, jadi aku harus mencari tahu lebih banyak tentangnya untukmu terlebih dahulu kan? Mendengar apa yang dikatakan ayahnya, wajah Si Luo tiba-tiba memerah dan dia dengan cepat membalas. Oh, kami hanya kakak dan adik kelas, bukan seperti yang kamu pikirkan. Li Tua menatap Ning Jie lalu ke Si Luo. Dan berkata dengan mulut terkatup. Anak perempuan tidak bisa terus berada di rumah ketika mereka dewasa. Kamu adalah putriku dan aku bisa melihat bahwa kamu menyukai anak laki-laki ini. Bukan apa-apa jika kamu menyukainya, kejar saja dia dengan berani, pikirkan saat ayahmu masih muda dan mengejar ibumu. Itu adalah, Old Li baru saja akan menceritakan tentang urusan asmaranya ketika dia masih muda, tetapi Ning Jie tiba-tiba berkata dengan heran. Umpan. Li Tua menoleh dengan cepat dan berkata dengan cemas. Di mana? Ning Jie tiba-tiba mengangkatnya. Dan seekor ikan mas rumput besar terlempar langsung ke paviliun, melompat-lompat di lantai. Melihat ikan itu, Old Li menelan ludah. Terima kasih kepada saudara Sowe karena telah mengirim siwer, terima kasih kepada Mier Emas karena telah mengirimkan teh susu bobo, terima kasih kepada pecinta mie pedas Baling karena telah mengirimkan pisau cukur. Terima kasih atas semua dukungannya. Bab 111, makan lebih banyak sayuran hijau. Melihat Ning Jie menangkap ikan, Si Luo bersorak dengan gembira. Kakak, kamu hebat. Ning Jie tersenyum tenang dan tidak berkata apa-apa. Melihat penampilan putrinya, Old Li tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia sudah condong ke arahnya bahkan sebelum dia menikah. Memang benar bahwa seorang gadis tidak dapat ditahan ketika dia dewasa. Mendengar ini, Si Luo menghentakkan kakinya dan berkata, "Oh ayah, mohon jangan ikut campur dalam urusanku. Aku bisa menanganinya sendiri." Li Tua bersandar, berbaring di kursi dan berkata perlahan, "Ayah memulai hidupnya dari nol dan hal yang paling beruntung adalah menikahi ibumu dan memiliki kalian berdua putri. Sayang sekali kamu kehilangan ibumu ketika kamu masih muda."
Untungnya kalian berdua tumbuh dengan selamat. Kalian nakal dan suka bermain sejak kecil. Dan telah menunjukkan bakat luar biasa untuk kultivasi, jadi ayah mengirim kalian ke Sekte Miaoyin untuk berlatih. Adapun kakak perempuan tertua kalian, dia pendiam dan mantap. Jadi saya menahannya di rumah untuk membantu saya mengelola bisnis keluarga. Dan sekarang kakak perempuanmu yang tertua akan menikah dan kamu telah menemukan seseorang yang kamu sukai. Aku telah memenuhi kata-kata terakhir ibumu kepadaku. Setelah mengatakan itu, Old Li dengan gembira mengambil teh di atas meja dan meminum semuanya, matanya penuh kepuasan. Namun Ning Jie dan Si Luo saling memandang pada saat yang sama. Mereka berdua tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Sejauh ini, Xiao Yu tidak tampak seperti orang yang baik. Adapun untuk tujuan apa, belum ada yang tahu. Si Luo bertanya dengan cemas. Ayah, bukankah pernikahan kakak perempuan tertuaku terlalu terburu-buru, bisakah tenggat waktunya ditunda? Li Tua tampak bingung. Ada apa? Si Luo melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata. Tidak apa-apa, hanya saja aku baru kembali beberapa hari yang lalu dan aku belum bersenang-senang dengan kakak perempuanku. Dan dia akan menikah. Li Tua memandang Si Luo dan tertawa. Gadis, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Tapi kamu masih memiliki hati yang menyenangkan. Pernikahan kakak perempuanmu bukan lelut. Ini adalah tanggal yang telah diputuskan oleh kedua belah pihak dan semua kerabat dan teman mengetahuinya. Mungkin tidak mungkin untuk menunda pernikahan sekarang. Tapi, Si Luo ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat Ning Jie menggelengkan kepalanya. Dia harus menelan kata-kata itu. Tidak ada bukti saat ini sehingga tidak mungkin menuduh Xiao Yu tanpa bukti apapun. Cara terbaik adalah menunggu dan melihat. Yah, kamu dan Tuan Ning sudah berjalan-jalan selama sehari dan kamu lelah, jadi kembalilah dan beristirahat. Besok adalah hari pernikahan kakak perempuan tertuamu. Kamu tidak bisa tidur di... Li Tua berkata kepada Si Luo sambil tersenyum. Saat Si Luo menjawab, Ning Jie menangkap ikan lagi. Dalam waktu singkat ini, Ning Jie sudah menangkap 6 atau 7 ikan. Hal ini membuat Li Tua menjadi sangat iri. Mungkinkah ikan ini juga terpikat karena penampilan? Teknik memancing orang ini tidak berbeda dengan tekniknya, tetapi mengapa ikan memakan umpannya? Melihat keranjang ikannya yang kosong, sebuah ide yang sangat kuat lahir di benaknya. Aku tidak akan pernah pergi memancing dengan Ning Jie lagi. Ini terlalu memilukan. Setelah mengirim Si Luo kembali ke kamar, Ning Jie berbalik dan pergi. Si Luo tiba-tiba berbalik dan berteriak. Hei, apakah kamu pergi begitu saja? Apakah kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadaku? Ning Jie berhenti dan memiliki senyum main-main tipis di wajahnya. Mengapa jika kamu ingin aku tinggal bersamamu tidak apa-apa? Si Luo mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Bermimpi. Ning Jie tersenyum puas dan terus berjalan maju hingga mencapai sudut, lalu dia berkata dengan ringan. Selamat malam. Wajah kecil Si Luo yang tadinya marah akhirnya menunjukkan senyum puas. Sebuah suara datang diam-diam dari lubuk hatiku. Selamat malam. Malam musim panas seperti air. Suara katak dan suara jangkrik membuat malam terasa semakin damai. Pagi-pagi keesokan harinya, Ning Jie terbangun oleh suara bising yang berasal dari rumah Li. Bagaimanapun, hari ini adalah hari pernikahan putri sulung keluarga Li, dan seluruh rumah Li didekorasi dengan lampu dan warna serta merayakannya. Si Luo sedang mendandani saudara perempuannya, sementara Ning Jie tampaknya tidak melakukan apapun. Dia pergi ke Menara Baihua lagi, tetapi dengan bantuan teknik mengamati Qi. Roh jahat di Menara Baihua berangsur-angsur menghilang. Ini cukup membuktikan bahwa siluman ular itu tidak kembali. Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Monster ini benar-benar bisa menjaga ketenangannya. Ketika mereka kembali ke rumah Li, prosesi pernikahan telah membentuk garis panjang seperti naga panjang yang menutupi seluruh jalan. Melihat Ning Jie, Si Luo berlari menghampiri. Kemana saja kamu? Aku sudah lama mencarimu. Ning Jie menunjuk ke arah Menara Baihua dan berkata. Aku pergi memeriksa monster lagi. Bagaimana dengan itu? Ning Jie menggelengkan kepalanya. Dia tidak kembali bahkan tidak ke kota Siun. Roh jahat di seluruh kota berangsur-angsur menghilang. Si Luo juga agak bingung dan bertanya. Apakah dia benar-benar melarikan diri? Aku tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini, lupakan saja, mari kita fokus pada hal-hal yang ada. Prosesi pernikahan saudara perempuanmu cukup kuat. Si Luo menyeret Ning Jie bersamanya dan mengikuti prosesi pernikahan sambil berkata dengan bangga saat dia berjalan. Tentu saja tidak. Keluarga Li kami adalah keluarga terbesar di kota Siun. Ketika saudara perempuan saya menikah kali ini, hampir semua orang di kota Siun datang untuk mendukungnya. Ning Jie mengangguk dan terus bertanya. Jadi, kita akan pergi ke Sekte Wanlian itu sekarang? Ya, saya mendengar bahwa Sekte Wanlian baru naik daun dalam beberapa tahun terakhir ini dan itu cocok untuk keluarga Li saya. Saya harap Xiao Yu dapat memperlakukan saudara perempuan saya dengan baik, jika tidak saya akan membuatnya membayar. Saat Si Luo berbicara dia mengangkat tinju merah mudanya yang kecil. Meskipun dia tidak terlalu puas dengan Xiao Yu, After Ale adalah suami yang dipilih oleh saudara perempuannya sendiri, jadi dia tidak bisa mengatakan apapun. Sekte Wanlian terletak di sebelah barat kota Siun, tetapi jaraknya tidak terlalu jauh dan jalannya sangat lebar, jadi prosesi pernikahan berjalan dengan santai. Ning Jie tidak punya kegiatan untuk dilakukan. Dan ketika dia mendengar orang-orang di sekitarnya berbicara tentang Sekte Wanlian, dia tidak bisa menahan diri untuk ikut bergabung. Orang tua, Anda baru saja mengatakan bahwa Sekte Wanlian akan mengabulkan setiap permintaan. Benarkah itu? Pria tua dengan rambut dan janggut putih di sampingnya membuka matanya lebar-lebar dan menjelaskan kepada Ning Jie.
Man Yu muda tidak tahu bahwa Sekte Wanlian awalnya hanyalah sebuah kuil Tao kecil. Kemudian karena orang-orang yang pergi ke sana untuk beribadah dapat memenuhi keinginan mereka, semakin banyak orang yang datang untuk beribadah dan akhirnya menjadi Sekte Wanlian seperti sekarang ini. Ning Jie menyentuh dagunya agak tidak yakin. Apapun keinginanmu, itu akan terkabul. Ini terlalu misterius. Melihat ekspresi tidak percaya Ning Jie, lelaki tua itu dengan cepat menambah. Anak muda, jangan tidak percaya padaku. Ini berdasarkan fakta. Tetanggaku punya seorang menantu perempuan yang sudah 3 tahun tidak bisa melahirkan. Belum lama ini, dia dibawa ke Sekte Wanlian oleh ibu mertuanya untuk berdoa memohon berkah. Coba tebak apa yang terjadi. Hamil. Betul sekali. Saya dengar pemimpin Sekte Wanlian membawanya ke sebuah kamar dan merapalkan mantra kecil padanya. Dia hamil segera. Mendengar ini, Ning Jie merasa ada sesuatu yang salah dan terus bertanya. Apakah ada orang yang melihat ketua sekte merapalkan mantra? Hei, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Dikatakan bahwa ketua sekte adalah seorang abadi. Bagaimana bisa kita manusia biasa melihatnya membaca mantra? Baik, Ning Jie tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Aku hanya bisa mengatakan satu hal kepada korban malang itu. Makan lebih banyak sayuran hijau. Terima kasih kepada Sunshine Boy 100 untuk kapsul inspirasi dan silet. Bos sangat murah hati. Saya berharap bos bisa menjadi pengantin pria setiap malam. Bab 112 Sekte Aneh. Karena Xiao Yu, Ning Jie tidak memiliki banyak perasaan baik terhadap Sekte Wanlian. Setelah mengetahui hal ini, Ning Jie merasa bahwa Sekte Wanlian tidak sederhana. Memikirkan ini, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Jadi, bagaimana jika itu tidak? Hari ini dia ingin melihat baik-baik wajah sebenarnya dari Sekte Wanlian. Setelah melewati padang rumput datar, kami menemukan sebuah bukit rendah. Jalan itu berkelok-kelok mendaki bukit, tetapi untungnya tidak curam dan tidak sulit untuk didaki. Ketika mereka mencapai puncak bukit, semua orang dapat melihat jembatan batu buatan manusia yang luas yang menghubungkan gunung di seberangnya. Dan di puncak gunung, itu adalah bangunan yang megah. Itulah Sekte Wanlian. Akhirnya kita sampai di sini. Seperti yang diharapkan dari Sekte Wanlian, terlihat luar biasa dari jauh. Ini memang tempat yang diberkati. Mengikuti pernikahan putri keluarga Li kali ini telah memperluas wawasan saya. Saya dengar bahwa pemimpin Sekte Wanlian adalah seorang abadi. Jika saya cukup beruntung untuk menerima bimbingan dari yang abadi, itu akan menjadi kehormatan besar bagi leluhur saya. Semua orang bergegas melihat Wan Lianzong dan memujinya tanpa henti. Namun, ekspresi Ning Jie berangsur-angsur menjadi serius. Karena dengan bantuan teknik menatap Qi, dia melihat bahwa aura iblis yang sangat kuat menyebar di langit di atas Sekte Wanlian. Bahkan dapat digambarkan sebagai aura iblis yang naik ke langit. Hanya saja orang biasa tidak bisa melihatnya. Sekte Wanlian adalah sekte yang benar yang dikenal oleh orang-orang sebagai sekte yang mengabulkan setiap keinginan tetapi mengandung aura iblis yang begitu kuat. Sepertinya keadaannya semakin menarik. Saat kerumunan semakin dekat, Ning Jie membuat penemuan yang lebih besar. Dia juga menemukan bahwa dia sangat akrab dengan roh jahat itu. Jelas sekali itu adalah roh jahat dari iblis ular yang pernah dia lukai sebelumnya. Setelah mencari jarum di tumpukan jerami, akhirnya datang kepadamu tanpa usaha apapun. Ning Jie menyipitkan matanya dan melihat ke arah gerbang Sekte Wanlian tidak jauh dari sana. Dan membuat tebakan yang berani di benaknya. Mungkin monster yang menyebabkan masalah di kota Xiyun terkait erat dengan Sekte Wanlian. Si Luo juga memperhatikan bahwa ekspresi Ning Jie tidak benar. Jadi dia menarik lengan bajunya dan bertanya, "Ada apa?" Ning Jie berkata dengan tenang, "Sekte Wanlian ini mungkin sangat tidak biasa." Hati-hati, si Luo tahu bahwa Ning Jie tidak bercanda, jadi dia dengan cepat mengikutinya. Sekte Wanlian juga merupakan pemandangan yang ramai dan hidup pada saat ini. Bagaimanapun, itu adalah putra ketua sekte yang menikah dan seluruh sekte merayakannya. Ada 2 baris murid yang berdiri di gerbang sekte. Mereka mengenakan pakaian seragam dan memegang pedang panjang. Mereka tampak sangat formal dan spektakuler. Ning Jie melirik sekilas. Dia menemukan bahwa para murid ini paling banter hanya berada di tahap kultivasi Qi. Dan bahkan sama sekali tidak memenuhi standar. Xiao Yu berdiri di dalam sekte dengan bunga merah di dadanya menyambut para tamu dengan hangat. Tetapi melalui matanya seseorang dapat melihat rasa arogan dan jijik yang kuat. Sampai aku melihat Ning Jie. Matanya tiba-tiba menjadi tajam. Mengungkapkan niat membunuh yang tak berujung. Dia sudah lama ingin mengambil tindakan terhadap Ning Jie, tetapi karena rencana dia tidak berani bertindak gegabah. Dan hari ini kami berhasil menikah. Rencana besar sekte akan segera selesai ketika semuanya beres. Dia pasti akan mempermainkan dan menyiksa Ning Jie. Kemudian dia akan diubah menjadi boneka humanoid dan menyaksikan si jatuh di bawahnya Xiao Yu Cheng Huan. Memikirkan hal ini, Xiao Yu menunjukkan senyum jahat. Karena sebagian besar orang di kota Xiyun ada di sana. Perjamuan pernikahan diadakan di tempat pelatihan seni bela diri Sekte Wanlian. Saat ini arena seni bela diri sudah dipenuhi kursi. Kerumunan orang masuk dari pintu masuk sekte. Ning Jie dan Si Luo juga mengikuti kerumunan masuk perlahan tepat ketika Si Luo hendak memasuki arena seni bela diri dan duduk dia ditarik oleh Ning Jie. Si Luo menolehkan kepalanya untuk melihat Ning Jie dengan bingung. Tetapi Ning Jie hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Karena di sini dia menemukan sesuatu yang salah. Lapangan pelatihan di depannya tampak biasa saja. Hanya berbentuk bagua, namun Ning Jie menemukan bahwa ada sedikit jejak ukiran di setiap sudut bagua. Tanda-tanda ini kira-kira memiliki warna yang sama dengan batu bata.
Jadi mereka sulit dideteksi oleh orang biasa. Bahkan jika mereka menemukannya, mereka tidak akan ragu karena ini adalah formasi. Dan kecuali mereka adalah kultivator yang telah mempelajari formasi, mereka tidak akan dapat mengenalinya. Namun, Ning Jie berbeda. Akumulasi dari dua kehidupan juga memberinya pemahaman tentang formasi. Di dalam tempat pelatihan di hadapannya terdapat formasi yang telah disiapkan sebelumnya. Meskipun fungsi spesifiknya tidak diketahui, Sekte Wan Lian penuh dengan keanehan, jadi Ning Jie harus berhati-hati. Saat Ning Jie mengamati dan berpikir, Si Luo juga mengamati. Walaupun dia tidak tahu banyak tentang formasi, melihat ekspresi serius Ning Jie, dia tahu bahwa masalahnya pasti rumit. Apakah kamu menemukan sesuatu? Si Luo bertanya. Ning Jie membungkuk dan berbisik di telinganya. Ada formasi yang sudah digambar sebelumnya di arena seni bela diri ini. Saya tidak tahu untuk apa itu, tetapi saya selalu merasa bahwa tujuan Sekte Wan Lian kali ini tidak sesederhana itu. Si Luo melihat sekeliling dan menggigit bibir bawahnya. Dia benar-benar tidak ingin ada kecelakaan terjadi di pernikahan saudara perempuannya, tetapi situasi saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Ning Jie melihat ini dan menepuk bahunya dengan lembut. Jangan khawatir, aku di sini. Suara Ning Jie sangat lembut tapi terukir dalam di hati Si Luo. Saat ini, tidak ada yang bisa menghiburku lebih dari kata-kata ini. Si Luo mengangguk berat. Dia sangat percaya pada Ning Jie. Selama ada Ning Jie, semuanya akan beres. Setelah menenangkan Hao Si Luo, Ning Jie di bawah perlindungan kerumunan menyusutkan senjata Ding Hai Shenzhen dan meletakkannya di tengah formasi. Ayo pergi. Ning Jie mengikuti Si Luo dan duduk di kursi depan bersama Pak Tuali. Tunggu sampai semua orang duduk. Adegan itu dipenuhi orang dan suara gong dan drum memekakkan telinga. Itu sangat meriah. Semua orang menyampaikan berkat sepenuh hati mereka untuk pernikahan, bersulang satu sama lain dan merayakannya. Saat ini, di panggung berkarpet merah, pengantin wanita Li Yun, mengenakan kerudung, perlahan berjalan keluar. Mendukung Xiao Yu yang mengenakan gaun pengantin. Penonton juga bersorak. Sungguh pasangan yang serasi. Pernikahan antara keluarga Li dan Sekte Wan Lian ini adalah pasangan yang cocok untuk kedua belah pihak. Betul sekali, saya dengar bahwa Xiao Yu telah mencapai tingkat pendirian fondasi di usia yang begitu muda. Dia benar-benar jenius di dunia kultivasi. Bukan apa-apa, saya dengar bahwa yang paling kuat adalah ayah Xiao Yu, pemimpin Sekte Wan Lian. Dia adalah seorang abadi tua yang telah mencapai pencerahan dan abadi. Wow, itu sangat luar biasa. Tepat ketika semua orang menghela napas dan menunggu untuk melihat pengantin baru menikah, Xiao Yu, yang awalnya memiliki wajah ramah, perlahan mulai tersenyum. Senyum semacam itu dipenuhi dengan fanatisme dan kejahatan. Itu membuat orang bergidik hanya dengan melihatnya. Kemudian sebelum semua orang dapat bereaksi, Xiao Yu mengangkat tangannya dan berteriak. Siapkan formasi. Begitu dia selesai berbicara, murid-murid Sekte Wan Lian yang berdiri di 8 pusat formasi mulai membuat gerakan tangan dan mengarahkan pedang mereka ke langit. Saat awan gelap bergulung di langit dan bumi tiba-tiba berubah warna. Semua orang dapat melihat dengan mata telanjang bahwa cahaya merah darah perlahan naik di seluruh arena seni bela diri. Aneh dan jahat. Kerumunan itu gempar. Terima kasih kepada saudara 01321 atas 2 pengingat. Saudara adalah pengantin pria setiap malam. Bab 113 Sekte Wan Lian harus dieksekusi. Orang-orang biasa di tempat kejadian jelas tidak mengerti apa yang akan mereka hadapi. Lihat adegan ini. Aku hanya merasa sedikit penasaran. Namun, ketika formasi itu muncul, Ning Jie sudah merasakan bahwa formasi itu dipenuhi dengan aura jahat, yang jelas bukan pertanda baik. Si Luo juga menyadarinya dan berteriak keras. Sekte Wan Lian ingin mencelakai orang, semua orang harap berhati-hati. Mendengar ini, meskipun semua orang jelas tidak mempercayainya, mereka hanya tersenyum dan berkata, omong kosong, apa yang dibicarakan gadis ini? Sekte Wan Lian adalah bintang keberuntungan kota Xiyun. Selama bertahun-tahun, sekte ini telah memberkati kota Xiyun dengan cuaca yang baik dan panen yang melimpah. Bagaimana mungkin sekte ini? Benar sekali, ini jelas pertanda sebelum Dewa Abadi muncul. Lihatlah mercusuar biru ini, betapa megahnya. Mari kita sambut kedatangan makhluk abadi. Melihat semua orang membantahnya, Si Luo menjadi sedikit cemas dan ingin melanjutkan penjelasan, tetapi dihentikan oleh Ning Jie. Tidak perlu berkata lebih banyak kepada mereka, mereka hanya orang bodoh. Orang-orang ini telah lama disembunyikan kebenarannya oleh Sekte Wan Lian selama bertahun-tahun. Seiring waktu, mereka telah membentuk pola pikir yang tetap dan memuja Sekte Wan Lian sebagai dewa di hati mereka. Beberapa kata dari orang lain tidak dapat menghancurkan apa yang kamu yakini sebagai Tuhan. Kecuali Tuhan itu mengambil pisau daging dan meletakkannya di leher mereka sendiri. Melihat orang-orang di sekitarnya yang masih memiliki senyum di wajah mereka, Si Luo menggigit bibir bawahnya, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Pada saat yang sama, Xiao Yu perlahan berjalan turun dari podium dan berjalan menuju orang-orang yang duduk di depan kursi. Dia berhenti di depan kerumunan orang yang menonton. Dia melirik semua orang dengan tatapan iba palsu di matanya. Dan perlahan berkata, terima kasih para penduduk desa Xiyun yang terhormat karena telah datang ke pernikahan saya. Untuk membalas kalian semua, aku akan memurnikan jiwa kalian menjadi manik-manik yang paling murni yang menyehatkan jiwa, dan kemudian memurnikan tubuh kalian menjadi boneka yang kuat, memberikan kalian kehidupan abadi. Setelah mengatakan ini, Xiao Yu tertawa terbahak-bahak. Tawa itu bergema di seluruh langit. Setelah mendengar ini, semua orang yang menyaksikan kesenangan di tempat kejadian benar-benar terpana.
Seluruh arena seni bela diri awalnya dipenuhi orang-orang yang mendentingkan gelas membakar semangat dan tertawa. Tapi sekarang menjadi sunyi senyap. Apa metode untuk memurnikan jiwa? Jenis tubuh apa yang bisa diubah menjadi boneka? Anda tidak salah. Setelah keheningan singkat, suasana itu meledak dalam ketidakpercayaan yang mendalam. Ya Tuhan, apakah aku tidak salah dengar? Apa yang baru saja dikatakan putra pemimpin Sekte Wan Lian? Dia bilang dia ingin mengubah kita menjadi boneka. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Sekte Wan Lian selalu melindungi orang-orang kota Xiyun? Bagaimana bisa melukai orang? Bagaimana ini bisa terjadi Sekte Wan Lian? Apakah kalian melakukan kesalahan? Menghadapi pertanyaan dari semua orang, Xiao Yu penuh dengan penghinaan. Diam. Siapa menurutmu dirimu? Kamu hanyalah sekelompok orang biasa. Kami di Sekte Wan Lian ingin memberimu kehidupan abadi. Kamu hanya bisa berterima kasih dan tidak punya hak untuk mempertanyakannya. Pada saat ini, Ning Jie berkata dengan nada tenang. Sekte Wan Lian sungguh kekuatan yang luar biasa. Xiao Yu tiba-tiba menatap Ning Jie, matanya penuh dengan niat membunuh saat dia berkata. Diam, kamu telah menentangku berulang kali. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Xiao Yu Dare tidak akan membunuhmu? Aku hanya melakukan ini demi rencana sekte. Kamu harus mati hari ini. Ning Jie tersenyum tenang, tidak takut sama sekali. Apakah kamu begitu yakin bisa membunuhku? Sejujurnya, formasi ini adalah formasi pemurnian jiwa 8 ekstrim. Setelah formasi selesai, bahkan seorang pejuang alam jiwa yang baru lahir pun tidak akan bisa melarikan diri. Aku tidak percaya kamu berada di alam jiwa yang baru lahir. Saya memang belum mencapai tahap Nas Chen Sol, tetapi saya penasaran mengapa Anda bersusah payah melakukan ini. Setelah mendengar bahwa Ning Jie tidak berada di tahap Nas Chen Sol, Xiao Yu memiliki senyum kemenangan di wajahnya. Dia berjalan perlahan mendekat ke Ning Jie dan berkata dengan tenang. Mengapa? Tentu saja untuk kekuatan. Apakah kamu tahu seberapa besar kultivasimu akan meningkat jika kamu menggunakan jiwa ribuan orang ini untuk memurnikan manik-manik penambah jiwa? Xiao Yu started dengan selir lama Li Fugui dan perlahan-lahan membuat rencana hingga aku memenangkan hati putrinya. Ini semua untuk membuka jalan bagi segalanya. Hari ini untungnya aku berhasil. Ayah Si Luo sedang duduk di barisan depan kursi. Jadi dia secara alami mendengar kata-kata Xiao Yu dengan sangat hati-hati. Sudut alisnya berkedut tiba-tiba dan dia berdiri dan bertanya dengan cemas. Kamu, apa yang kamu katakan? Apa hubunganmu dengan Wu Mengmeng? Xiao Yu mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Apakah kamu tidak tahu apa hubungannya? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa anak dalam kandungan Wu Mengmeng adalah anak Anda sendiri? Berhentilah Wu Mengmeng sudah lama memberitahuku bahwa kamu orang tua. Sudah kehilangan fungsi itu. Li Tua menundukkan kepalanya karena malu saat ini. Dia selalu merasa tidak yakin tentang anak Wu Mengmeng, tetapi karena keinginannya untuk memiliki seorang anak laki-laki. Dia masih berpegang pada secercah harapan, berpikir bahwa ini adalah keberhasilannya setelah minum. Dan itulah yang Wu Mengmeng katakan padanya. Aku tidak menyangka itu. Sungguh malang keluarga kita, sungguh malang keluarga kita. Li Tua memukul dadanya dan menghentakkan kakinya, mata berlinang air mata. Saat ini, Si Luo tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan keras, jadi, kamu membunuh Wu Mengmeng? Xiao Yu mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan bangga. Seperti yang diharapkan dari wanita yang kusukai, dia bahkan bisa menebak ini, sangat pintar. Ya, aku membunuhnya dengan tanganku sendiri, tetapi tidak ada yang bisa kulakukan. Ning Jie melihatku dan Wu Mengmeng melakukan ini. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan di pernikahan, aku tidak punya pilihan selain membunuhnya dan menyalahkan Ning Jie. Oh, dan aku juga menyewa seseorang untuk membunuhnya di luar kota. Tetapi aku yakin kamu sudah tahu itu. Pada saat ini, pemandangan itu dipenuhi dengan keterkejutan. Aku tidak menyangka bahwa menantu laki-laki keluarga Li yang biasanya lembut dan sopan akan menjadi binatang buas berwujud manusia. Tidak hanya dia menghina para tetuanya, tetapi dia juga membunuh kekasihnya dan anak yang belum lahir dengan tangannya sendiri. Pada saat ini, suasana hati Ning Jie menjadi tenang. Dia dapat dengan mudah menghancurkan penjahat seperti Xiao Yu. Alasan mengapa dia diizinkan untuk hidup sampai hari ini adalah untuk mencari tahu segalanya dan sekarang semua kebenaran telah terpecahkan. Untuk memurnikan manik-manik jahat yang memelihara jiwa. Sekte Wan Lian membesarkan monster untuk melakukan kejahatan di kota Xiyun. Xiao Yu menggunakan pernikahan sebagai konspirasi untuk memancing ribuan orang di kota Xiyun ke dalam formasi pemurnian jiwa baji. Untuk perbuatan jahat seperti itu seharusnya Sekte Wan Lian dieksekusi. Melihat Ning Jie masih begitu tenang saat menghadapi kematian Xiao Yu, sangat kesal dan berteriak dengan marah. Ning Jie berhenti berpura-pura. Dalam setengah jam aku akan mengubahmu menjadi boneka dan melihat si jatuh di bawah selangkanganku dan menikmati kesenangannya. Mendengar ucapan keterlaluan Xiao Yu, wajah Ning Jie langsung berubah. Aura kekuatan supernatural yang tak tertandingi langsung dilepaskan. Ning Jie berteriak dengan dingin. Aku akan menidurimu. Dalam sekejap, Xiao Yu merasakan jiwanya terguncang dan dia tidak bisa membantu tetapi terbang mundur dan mengenai tirai cahaya biru formasi. Setelah berjuang untuk bangkit, dia merasa kepalanya akan meledak. Ning Jie berada di alam apa ini? Aktifkan formasi dengan cepat. Xiao Yu berteriak. Namun, Ning Jie hanya tersenyum tipis dan melirik tongkat Dinghai Shenzhen yang tertancap di tengah formasi. Untungnya, aku sudah siap. Terima kasih kepada saudaraku Ruo Lierwei-ku atas 9 suka. 9 suka setiap hari kakak. Bab 114, kamu akan menderita karena dosa-dosamu sendiri. Saat Xiao Yu menyelesaikan, murid-murid yang berdiri di beberapa lokasi di arai pemurnian jiwa 8 ekstrim dengan cepat mengeluarkan bendera berwarna merah darah. Retak.
Bendera merah darah dimasukkan ke dalam formasi dan seketika tirai cahaya biru asli berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Garis-garis berwarna darah berkeliaran di tirai cahaya yang dipenuhi aura jahat tak berujung yang tampak mengerikan. Formasi. Pada saat ini, orang-orang dalam formasi merasakan sakit kepala yang membelah seolah-olah ada sesuatu di dalam tubuh mereka yang tersedot keluar. Kepalaku. Kepalaku akan meledak. Sakit. Sakit sekali. Silakan, Immortal please biarkan aku pergi, saya sangat kaya, saya bersedia membayar untuk hidup saya. Saya akan menggunakan semua kekayaan saya untuk membeli hidupku, tolong jangan bunuh aku. Saya adalah orang yang setia kepada Sekte Wan Lian Anda. Mengapa Anda memperlakukan saya seperti ini? Selamatkan saya, selamatkan saya. Tak terhitung jumlah orang yang meratap kesakit. Di seluruh arena seni bela diri, perjamuan aslinya dibatalkan dan semua orang berlarian sambil memegangi kepala mereka. Banyak orang terinjak-injak dan secara bertahap kehilangan suara mereka. Yang lebih parah, beberapa orang langsung menggunakan kepala mereka untuk mengenai formasi berdarah itu. Namun, bahkan jika kamu mendapatkan Hadit berdarah, itu tidak akan melihat kekacauan di kerumunan. Si Luo dengan cepat melindungi ayah dan kakak perempuannya, Li Yun, di belakangnya, dan membagi sebagian kekuatan spiritualnya untuk melindungi mereka berdua. Ayah, kakak perempuan, sembunyilah di belakangku. Melihat si Luo melepaskan kekuatan spiritualnya, ekspresi wajah si Aoyu sedikit berubah. Karena dia menemukan bahwa si Luo, gadis yang tampak lemah ini, sebenarnya telah mencapai tahap pendirian yayasan. Dia tidak bisa menahan perasaan beruntung secara diam-diam karena dia telah menjaga ketenangannya dan tidak memaksakan serangan. Jika tidak, meskipun dia juga berada di tingkat pendirian fondasi, dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia dapat menekan si Luo. Pada saat yang sama, matanya melirik Ning Jie. Serangan Ning Jie barusan sangat aneh, memberi orang perasaan bahwa itu adalah semacam penindasan dari jiwa. Mungkinkah itu? Anak ini juga tahu metode serangan spiritual. Atau apakah itu berarti kekuatan Ning Jie jauh melampaui kekuatannya? Meskipun dia masih sedikit gugup saat ini, si Aoyu masih memberikan banyak kenyamanan psikologis pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, mereka sekarang berada di Wan Lian Sekte, markas si Aoyu. Jadi, bagaimana jika Ning Jie berada di tahap Jindan? Ayah berkata bahwa kecuali Anda berada di tahap Naschen Sol, Anda tidak dapat melarikan diri dari formasi pemurnian jiwa 8 ekstrim. Jadi dia tidak kenal takut. Melihat Ning Jie berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan tampak tenang di dalam formasi, si Aoyu berkata dengan tegas. Ning Jie, formasi telah disiapkan, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan, saksikan orang yang kamu cintai disiksa dalam formasi. Si Aoyu tertawa. Dan tertawa sangat liar. Sangat senang. Meskipun alam si Luo terlalu tinggi, dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan si Luo. Tetapi dia juga bisa menunggu sampai arai pemurnian jiwa 8 ekstrim mengekstraksi jiwa si Lalen kemudian memurnikan si Luo menjadi boneka pelayan yang patuh. Meskipun jelas tidak sebagus orang aslinya. Tapi hanya memikirkannya saja sudah membuatku puas. Namun, Ning Jie sama sekali tidak tergerak oleh teriakan kemenangannya sebagai gantinya. Dia menatapnya dengan senyum seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Dengan nada tenang dia berkata, "Kamu tidak benar-benar berpikir rencanamu itu sempurna. Lalu coba lihat pusat formasi di sudut barat laut." Apa-apaan? Si Aoyu melihat ke arah pusat formasi di sudut barat laut. Dan ekspresinya berubah seketika. Karena dia melihat tongkat hitam pekat di tengah formasi di sudut barat laut yang sekarang tertancap kuat di dasar formasi. Meskipun formasi pemurnian jiwa 8 ekstrim ini kuat dan mendominasi, ia tidak dapat melahap dan memotong tongkat itu. Hanya bergumul dengan tongkat itu. Dalam keadaan seperti itu, formasi tidak dapat ditutup sepenuhnya dan kekuatannya sangat melemah. Adapun kecepatan pemurnian jiwa, itu juga berangsur-angsur melambat. Ini, apa yang terjadi? Si Aoyu berteriak tak percaya. Youyu telah menemukan formasi ini sejak lama. Ning Jie mencibir. Jangan bicara omong kosong padaku, kamu harus memintaku untuk memberikanmu kematian yang baik. Si Aoyu terkejut dan buru-buru mendesak murid Sekte Wan Lian di luar pertempuran. Cepat, tarik keluar tongkat sialan itu. Mendengar perintah si Aoyu, beberapa murid berlari dengan tergesa-gesa. Tetapi ketika mereka bersentuhan dengan tongkat Ding Hai Shenzhen milik Ning Jie, mata mereka menjadi tumpul dan tidak bergerak sesaat, dan mereka ambruk ke tanah seperti mayat hidup. Setelah lebih dari 10 murid meninggal secara berurutan. Tidak ada yang berani menyentuh tongkat itu lagi. Ning Jie sudah mengerti apa yang sedang terjadi dan menggelengkan kepalanya. Kamu akan menanggung akibatnya jika kamu mencari masalah untuk dirimu sendiri. Sudah jelas bahwa jiwa para murid itu tersedot oleh formasi mereka sendiri, betapa tidak berpendidikan, betapa menakutkan. Saya tidak tahu bahwa logam dapat menghantarkan listrik. Melihat si Aoyu menjadi gila, Ning Jie tahu bahwa inilah saatnya. Dia maju selangkah dan cahaya keemasan muncul dari tinjunya. Bang! Pukulan ini murni penekanan kekuatan dan mengenai wajah si Aoyu secara langsung dan keras. Tanpa kejutan apapun, si Aoyu terlempar langsung dari podium ke tanah ketika dia terbang di udara, kedua gigi depannya terlepas. Si Aoyu meludahkan seteguk busa darah dan menatap Ning Jie dengan ngeri. Tingkat ke-8 pembangunan fondasi. Dia tidak percaya bahwa Ning Jie telah mencapai tingkat ke-8 pembangunan fondasi di usia yang begitu muda. Melarikan diri. Dia hanya memiliki satu pikiran dalam benaknya, yaitu terbang keluar dari formasi dalam sekejap. Namun, bagaimana mungkin Ning Jie melepaskannya begitu saja? Dia segera mengaktifkan aura tak tertandinginya dan meraung. Turun.
Tanpa peringatan apapun, Xiao Yu terpaksa jatuh dari langit. Kekuatan itu begitu besar sehingga sesosok manusia terbanting ke tanah. Xiao Yu benar-benar ketakutan. Dia mengeluarkan sebotol pil dan menuangkannya ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Dia sangat takut akan kematian. Swish! Ning Jie mengikuti dari dekat dan dengan bantuan 3 titik bulan terang kekuatan pukulannya menjadi 2 kali lipat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Armor tingkat bumi di tubuh Xiao Yu hancur berkeping-keping dengan sebuah suara. Tidak Ning Ji Brother Ning. Biarkan aku pergi, aku tidak berniat menjadi musuhmu, bawa si Luo pergi, aku dianiaya olehmu sebelumnya. Saya bersedia memberi kompensasi kepada Xiao Yu benar-benar ketakutan. Ayahnya masih dalam pengasingan dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ning Jie tersenyum tenang dan berkata dengan nada dingin. Jangan khawatir, tunggu sampai aku menyelesaikan pukulan ketigaku. Setelah mengatakan itu Ning Jie berbalik dan berkata kepada si Luo. Aku akan berurusan dengan Xiao Yu, hanya perlu menyerang celah dalam formasi dengan seluruh kekuatanmu. Si Luo mengangguk berat lalu mengendalikan api merah untuk menghantam celah formasi di sudut barat laut. Dengan setiap serangan retakan-retakan muncul di formasi seolah-olah akan pecah. Xiao Yu panik. Apakah semua kerja kerasnya selama 1 dekade terakhir akan sia-sia? Jika itu masalahnya, ayah pasti akan marah. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menatap Li Yun yang dilindungi oleh si Luo di belakangnya dan berteriak. Li Yun, apa yang kau tunggu? Begitu dia selesai berbicara, Li Yun mengeluarkan belati hitam legam dari suatu tempat. Belati itu menusuk langsung ke tubuh si Luo yang membelakanginya. Pembaruan tambahan untuk saudara 01321. Terima kasih atas hadiahnya. Bab 115 Si Aoi mati. Belati hitam itu ditarik keluar. Bang! Jatuh ke tanah. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan kaget dan tercengang. Dengan Li Yun yang mengenakan pakaian pengantin. Sebagai pusatnya, masyarakat di sekitarnya langsung berpencar ke segala arah seolah-olah menghindari dewa wabah. Ekspresi santai di wajah si Luo berubah seketika. Dia berbalik perlahan dan menatap saudara perempuannya sendiri, Li Yun, dengan tidak percaya. Ada keterkejutan di matanya. Kak, kenapa? Si Luo bertanya. Menahan rasa sakit yang parah di pinggangnya. Kemudian dia menutupi luka itu dengan tangannya, tetapi dia merasa bahwa dia telah kehilangan semua kekuatan di tubuhnya, dan dia jatuh ke tanah. Sudah jelas bahwa belati itu beracun. Ini adalah kakak perempuan kesayangannya. Kenapa dia melakukan itu? Si Luo tidak bisa memahaminya dan hanya menatap Li Yun dengan mata membara. Pada saat ini ayah si Luo, Li Fugui, juga berseru. Yun, apa yang sedang kamu lakukan? Setelah mengatakan itu, dia berlutut di tanah dan mengangkat si Luo dengan ekspresi panik di wajahnya, tampak sedikit bingung. Li Yun mengangkat kerudung yang menutupi kepalanya. Jejak emosi bisa terlihat di wajahnya yang cantik. Dia hanya menatap dengan tenang si Luo yang terbaring di tanah. Kemudian dia berkata dengan tenang, kenapa aku melakukan ini? Itu karena ayah menyayangimu. Apakah dia menyayangiku 1/10 dari dia menyayangimu? Aku memiliki bakat untuk berkultivasi yang sebanding denganmu, tetapi mengapa dia hanya mengirimmu untuk berkultivasi keabadian dan mengejar kehidupan yang kamu inginkan? Sementara meninggalkanku di rumah besar yang dalam untuk mengambil alih bisnis keluarga yang membosankan. Apakah Anda mengerti bahwa saya adalah seorang wanita yang telah melakukan hal-hal yang tidak ingin saya lakukan selama beberapa dekade, tetapi saya tidak dapat membantahnya karena Anda berpikir itu adalah kepribadian saya? Ya. Aku akan menerima semua yang datang padaku. Aku tidak akan pernah menolak, tetapi aku juga ingin memiliki kehidupan yang aku inginkan. Aku punya bakat yang bagus. Dan aku ingin mengembangkan keabadian. Inilah mengapa aku memilih untuk menikahi si Aoyu. Setelah mengatakan ini dalam satu napas, wajah Li Yun dipenuhi dengan kebencian. Dan jari lentiknya tiba-tiba menunjuk ke arah Ning Jie, berbicara dengan nada agresif. Dan kau benar-benar mencoba memisahkan aku dan Silang. Biar ku beritahu kau, aku tahu semua rencananya Yadi apa. Jika saudara perempuanku yang baik bisa mengejar orang yang dia sukai, kenapa aku tidak bisa? Hari ini tidak ada yang bisa menghentikan ini. Li Yun menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Dengan ekspresi membara yang sakit-sakitan di wajahnya. Si Luo ingin berbicara tetapi tubuhnya sudah lemah dan dia hanya bisa berkata dengan lemah. Bukan seperti itu. Li Fugui berteriak kesakitan. Kamu gila. Kamu gila. Li Yun tersenyum sinis, sama sekali tidak seperti gadis pendiam dan berperilaku baik seperti dulu. Gila. Saya gila. Ning Jiwo yang bertarung dengan Xiao Yu juga bingung. Dia berpikir bahwa ini hanyalah konspirasi sekte Wan Lian dan Li Yun tidak mengetahuinya. Namun, yang tidak saya duga adalah segalanya akan berkembang sejauh ini. Li Yun sebenarnya adalah pembantu Xiao Yu. Tidak heran dia tidak mendengarkan nasihat pada awalnya. Melihat kondisi si Luo yang lemah saat ini, Ning Jie melepaskan seluruh auranya tanpa batasan apapun. Awalnya dia ingin menggunakan Xiao Yu untuk memancing keluar apa yang disebut abadi yang dibicarakan oleh orang-orangnya itu. Ayah Xiao Yu pemimpin sekte Wan Lian. Tapi sekarang sepertinya kita harus bertarung dengan cepat dan tegas. Tahap pembangunan fondasi telah selesai sepenuhnya. Ning Jie berteriak dengan marah, pergi ke neraka. Dengan berkat ketiga dari bulan terang 3 titik. Kekuatan pukulan ini meningkat lebih dari 3 kali lipat. Hembusan angin yang kencang seolah mampu merobek ruang. Melihat pukulan Ning Jie, Xiao Yu merasakan keputusasaan yang mendalam di hatinya dan bahkan menutup matanya. Bagaimana cara menghentikan kekuatan ini? Tidak bisa menghentikannya. Pada saat ini bayangan hitam besar datang dengan cepat dari halaman dalam sekte Wan Lian. Ini adalah ular hitam besar. Itu adalah siluman ular yang telah berubah menjadi pelacur menara Beihua sebelumnya.
akhirnya muncul. Tepat ketika tinju Ning Jie hendak menghancurkan Xiao Yu. Siluman ular itu langsung bergegas menuju Ning Jie. Dengan suara hantaman yang dahsyat, tinju Ning Jie menghantam kepala besar monster ular itu. Dan kulit serta daging keras monster ular itu meledak. Kekuatan besar itu menghancurkan iblis ular dari kepala hingga kaki dan tubuhnya benar-benar hancur menjadi bubuk. Siluman ular yang telah mengganggu kota Xiyun akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Bahkan tidak ada jejak daging dan darah yang tersisa. Sisa kekuatan juga menjatuhkan Xiao Yu dan dia batuk darah bercampur daging cincang di mulutnya. Pukulan Ning Jie juga disertai dengan teknik guntur ilahi tai bawaan yang menyentuh guntur ilahi bawaan-bawaan. Ini menyebabkan pakaian Xiao Yu yang semula indah meledak kulitnya dihitamkan oleh guntur ilahi. Dan bahkan rambutnya berdiri seperti pengemis malang. Melihat Xiao Yu meringkuk di sudut dan menggigil, Ning Jie tidak bisa menahan wajahnya menjadi dingin. Kamu sangat beruntung. Aku tidak percaya kamu bisa melarikan diri. Ayolah. Tongkat. Ning Jie meraung marah dan besi penguat Shenzhen Dinghai, yang awalnya menemui jalan buntu dengan arai pemurnian jiwa baji. Terbang langsung ke tangannya. Bagaimanapun, formasi itu kini telah dipecahkan oleh serangan Si Luo dan tidak lagi memiliki kekuatan pencegah yang besar. Memegang senjatanya, Ning Jie akhirnya merasakan perasaan bertarung. Swish! Ning Jie melesat di depan Xiao Yu dan meraih Xiao Yu seolah-olah dia sedang mengambil ayam. Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku! Kamu tidak akan selamat jika membunuhku. Ayahku tidak akan membiarkanmu. Xiao Yu yang sombong menyusut seperti bola di tangan Ning Jie. Ning Jie mengayun dengan keras dan melemparkan Xiao Yu ke udara. Kemudian dia mengangkat jarum ajaib Dinghai dan mengarahkannya ke si Aoi Matering. Itu saja. Di bawah desakan Ning Jie, tongkat hitam pekat itu memancarkan cahaya keemasan cemerlang yang sepertinya mampu melahap segala sesuatu di dunia. Semua orang melihat ke langit. Tetapi tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Ning Jie seperti matahari yang bersinar. Di bawah tekanan spiritual yang sangat besar, orang-orang biasa hampir harus berlutut di tanah dan menyembah. Dan para murid dengan alam rendah merasa bahwa mereka hampir tidak bisa bernapas. Tidak ingin. Di tanah, wajah Li Yun berubah karena terkejut dan dia berteriak histeris. Tapi bagaimana bisa Ning Jie berhenti? Tongkat ini bisa membunuh setan dan monster. Penciptaan dunia. Cahaya keemasan secara bertahap menelan Xiao Yu di langit. Dan raungannya yang menyedihkan bergema di seluruh awan. Tidak. Pada saat yang sama gerbang Gunung Sekte Wan Lian bergetar. Dari istana di gunung belakang, suara mengerikan terdengar membawa tekanan yang menyesakkan. Beraninya kau bocah kecil. Monster tua Yuan Ying. Ekspresi Ning Jie berubah tanpa sadar, tetapi sekarang semuanya telah sampai pada titik ini. Bagaimana dia bisa berhenti? Sebuah tongkat terpotong. Xiao Yu hancur oleh serangan Ning Jie dan sebagian besar tubuhnya hancur. Hanya kepala dan sepasang anggota tubuh bagian bawahnya yang patah jatuh dari langit. Tuan muda Wan Lian Sekte yang sombong Xiao Yu. Dia terima kasih kepada Yang Tian dari Pulau Baixia karena telah mengirim siwer terima kasih saudaraku. Bab 116 hanya satu kesempatan. Setelah mengeksekusi Xiao Yu, dia merasakan tekanan menakutkan yang baru saja datang dari kedalaman Sekte Wan Lian. Ning Jie sudah tahu balas dendam seperti apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Tapi dia sama sekali tidak takut. Dia terbang lurus dan mengangkat Si Luo. Dengan lembut menutupi lukanya dengan tangan kirinya dan energi spiritual yang kuat perlahan mengalir ke tubuhnya. Dengan makanan dari energi spiritual Ning Jie, Si Luo akhirnya mendapatkan kembali sedikit kekuatan. Dia tampak agak kesakitan dan tangan halusnya menggenggam erat tangan besar Ning Jie. Ning Jie secara alami tahu apa yang dipikirkan wanita ini saat ini. Dia pasti merasa tidak enak karena disalahpahami dan dikhianati oleh saudara perempuannya yang tercinta. Tidak ada keraguan tentang itu. Ning Jie menatapnya dengan tenang, ekspresinya menjadi sangat lembut dan dia perlahan berkata dengan nada menenangkan. Tidak apa-apa, aku di sini. Mendengar hal ini, air mata berlinang di mata Si Luo. Ini adalah pertama kalinya Ning Jie melihat Si Luo menangis meskipun tidak ada air mata yang jatuh, itu lebih mungkin untuk membangkitkan simpati di hati orang lain. Li Yun, yang berdiri di dekatnya juga menatap kosong tubuh Xiao Yu yang jatuh dari langit. Dia bergegas dan mengangkat kepala Xiao Yu. Wajahnya penuh penyesalan. Dia tampak sedikit tidak dapat menerima bahwa tunangannya, Xiao Yu, meninggal begitu saja. Saat ini, tanah mulai berguncang. Beberapa rumah jauh di dalam Sekte Wan Lian meledak secara langsung. Dengan debu dan asap mengepul, itu tampak sangat mengejutkan. Pada saat yang sama, aura kuat barusan sepertinya berangsur-angsur pulih. Aura ini hanya dimiliki oleh Nas Chen Sol. Di benua Tianyan, orang-orang yang telah mencapai tahap Nas Chen Sol umumnya disebut monster tua Nas Chen Sol, bukan karena mereka semua sudah tua. Tetapi karena ada kultivator yang telah mencapai tahap Nas Chen Sol di setiap alam. Siapapun dari mereka dapat memindahkan gunung dan mengisi laut, dan memiliki kekuatan yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa. Meskipun Ning Jie masih dalam kesempurnaan agung dari tahap pembangunan fondasi, dia masih satu tingkat lagi dari tahap Nas Chen Sol. Meskipun dia memiliki banyak cara, dia tidak berdaya dalam menghadapi kekuatan absolut. Wajah Ning Jie menjadi serius. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri saat ini. Satu-satunya cara adalah Untungnya, dia masih memiliki kartu truf, yaitu Liontin Giok yang diberikan oleh gurunya, Qi Uyu, sebelum dia pergi. Yang berisi setetes darah berharga tuannya.
Liontin Giok itu dapat memberikan pukulan yang tidak kalah kuatnya dari alam transformasi spiritual. Saya yakin ini cukup untuk menghadapi monster Yuan Ying ini. Namun, Ning Jie tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan. Dan dia harus menggunakannya ketika dia yakin tidak ada peluang kegagalan. Jika tidak, dia mungkin benar-benar mati di sini kali ini. Jadi, dia harus menemukan waktu yang tepat. Retakan. Awalnya langit cerah tiba-tiba tertutup awan gelap dan beberapa guntur bergemuruh di antara langit dan bumi. Seluruh sekte Wan Lian seolah-olah tertutup awan gelap. Seperti neraka api cita, terhitung jumlah orang yang mendongak dan menyaksikan fenomena aneh di langit dan bumi ini. Kilatan petir lain menyambar langit. Di bawah cahaya yang besar, sesosok tubuh dengan rambut acak-acakan terpantul di antara awan gelap. Detik berikutnya, sosok menjulang tiba-tiba muncul di atas kepala semua orang. Terbang di udara tanpa bantuan alat apapun. Itu adalah kemampuan jiwa yang baru lahir yang kuat. Pada saat ini orang-orang dapat melihat penampilan aslinya dengan jelas. Ini adalah pria parubaya yang mengenakan jubah swan yao hitam. Rambutnya sedikit beruban, tetapi matanya jelas sangat cerah. Namun, saat ini, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi yang sangat suram. Seolah-olah menekan amarah yang mendalam. Aura menakutkan yang sengaja dia pancarkan membuat semua orang yang hadir merangkak di tanah dan gemetar. Tentu saja, target dari kekuatan mengerikan ini secara alami adalah Ning Jie. Tidak ada keraguan bahwa dia ingin Ning Jie berlutut di kakinya. Namun, meskipun lempengan bluestone di bawah kakinya penyok, Ning Jie sama sekali tidak goyah. Pria parubaya yang menakutkan itu adalah ayah si Aoyu, Si Qian, pemimpin sekte Wan Lian. Meskipun Si Qian berada dalam pengasingan, kesadaran spiritualnya yang kuat memungkinkannya untuk mengetahui semua yang terjadi di dunia luar. Dia memandang Li Yun yang sedang memegang kepala putranya yang dimutilasi di tanah. Segera setelah itu Li Yun muncul di sampingnya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan gemetar membelai pipi ketakutan di kepala si Aoyu dan ekspresi di wajahnya menjadi sangat menyakitkan. Dia hanya memiliki satu putra ini. Dan sekarang, dia meninggal secara tragis di bawah tongkat dengan kepala dan bagaimana dia bisa menerima ini? Kesedihan di hatinya membuatnya tiba-tiba menoleh. Dan kemudian dia menatap Ning Jie dengan kebencian dan amarah yang luar. Kamu hanyalah seorang kultivator pendirian yayasan belaka, siapa yang memberimu keberanian untuk tidak mematuhi kehendakku dan membunuh putraku? Ning Jie menatapnya dengan acuh tak acuh dan mendengus dingin. Fiona Fisleong. Si Qian memikirkan nama ini dengan cepat di benaknya, tetapi dia benar-benar tidak dapat memikirkan orang kuat bernama Fisleong di benua Tianyan. Kita hanya dapat berasumsi bahwa dia adalah seorang kultivator tak dikenal di dunia kultivasi. Tidak peduli dari mana Anda berasal atau apa latar belakang Anda, jika Anda membunuh putra saya hari ini, saya akan menguliti Anda dan menarik urat Anda, kemudian menggiling tulang Anda dan menyebarkannya menjadi abu. Bukan hanya Anda tetapi semua orang di lapangan akan dikubur bersama putra saya hari ini. Setelah mengatakan ini, Si Qian melambaikan tangannya. Formasi pemulihan jiwa 8 ekstrim tiba-tiba menghilang, tetapi orang-orang di tempat kejadian menemukan bahwa mereka tidak dapat bergerak sama sekali, jadi secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri. Wajah semua orang dipenuhi dengan kengerian. Setelah Ning Jie membunuh si Aoyu Dei, mereka senang bahwa mereka diselamatkan. Tapi aku tidak menyangka bahwa aku akan memprovokasi keberadaan yang lebih kuat. Tak terhitung jumlahnya orang bersujud dan memohon ampun. Tolong biarkan aku pergi, mortal, aku hanya datang ke sini untuk berpesta dan tidak pernah berpikir untuk melawan sekte Wan Lian, aku dianiaya. Bukan aku yang membunuh putramu. Kamu boleh balas dendam jika kamu mau, tapi jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Betul sekali. Ning Jie yang melakukannya. Ning Jie yang melakukan semua ini. Ning Jie tidak peduli dengan tuduhan orang-orang ini. Orang-orang ini hanyalah orang biasa. Ketika mereka putus asa, mereka selalu memprioritaskan kelangsungan hidup mereka sendiri. Ini adalah bagian paling egois dari sifat manusia dan tidak tahan terhadap ujian. Ning Jie telah melihat hal semacam ini berkali-kali ketika dia berada di Blue Star. Jadi dia tidak lagi terkejut. Namun, tidak peduli bagaimana semua orang memohon, Si Qian hanya mencibir. Hari ini setiap orang harus mati. Setelah mengatakan itu, dia mengayunkan pengocok di tangannya dan menyerang Ning Jie secara langsung. Serangan ini sangat cepat, bahkan lebih cepat dari kecepatan Ning Jie, jadi Ning Jie tanpa sadar mencoba menghindar. Namun pada saat kritis, sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benaknya. Dia tidak bergerak. Dia langsung ditangkap oleh cambuk Si Qian. Melihat serangannya berhasil dalam satu gerakan, Si Qian menunjukkan senyum sinis dan berpuas diri di wajahnya. Kupikir dia adalah seorang jenius langka. Jadi begitu? Itu dipegang erat oleh cambuk Si Qian. Kemudian diangkat ke udara dan perlahan mendekati matanya. Dia ingin menyaksikan daging dan tulang Ning Jie hancur berkeping-keping dengan matanya sendiri. Ning Jie berpura-pura ketakutan dan berjuang mati-matian, tetapi dia sebenarnya sedang memikirkan sesuatu di benaknya. Dia hanya memiliki satu kesempatan untuk melancarkan serangan, dan itu adalah menunggu sampai jaraknya cukup dekat dan Si Qian paling santai, baru dia akan membunuhnya dengan satu pukulan. Namun, saat Ning Jie memperkirakan jaraknya, Si Qian yang tadinya penuh kebanggaan tiba-tiba menoleh ke belakang dengan ngeri. Jalang. Anda. Ning Jie tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Li Yun mengeluarkan bulu emas dari suatu tempat dan menusukkannya langsung ke belakang kepala Si Qian. Masih resep yang familiar. Masih rasa yang familiar. Bab 117, ketakutan dari jiwa. Mendengar teriakan Si Qian yang tiba-tiba, semua orang mendongak panik. Si Qian, yang dulunya tinggi dan perkasa, kini memiliki ekspresi kesakitan yang hampir terdistorsi.
Dia memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan jatuh dari langit seperti layang-layang dengan tali putus. Li Yun, yang baru saja menikamnya dari belakang juga terlempar dan menabrak pilar batu, dengan darah menyembur keluar dari sudut mulutnya. Sudah jelas bahwa dia terluka parah. Namun, bahkan saat itu tidak ada sedikit pun rasa sakit di wajahnya. Sebaliknya, ada kelegaan yang tak berkesudahan di wajah pucat itu. Dia tersenyum. Semua orang terpana. Bukankah Li Yun berdiri bersama si Aoyu karena dia membenci ayah dan saudara perempuannya? Mengapa mereka menyerang Sekte Wan Lian sekarang? Li Yun ada di pihak mana? Aku tidak bisa membedakannya. Aku benar-benar tidak bisa membedakannya. Melihat Li Fugui yang tadinya berlinang air mata seolah lupa bernapas. Tiba-tiba dia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat menembus putri. Dengan siapa dia hidup siang dan malam selama 20 tahun. Apa yang sedang dia lakukan? Tidak hanya semua orang yang hadir gagal memahami Li Yun, tetapi Ning Jie. Orang yang terlibat juga merasa bingung. Namun, tidak ada keraguan bahwa Li Yun jelas bukan orang yang sederhana. Saat ini, si Qian jatuh dengan keras ke tanah sambil memegangi kepalanya dan berguling-guling di tanah. Rasa sakit yang hebat membuatnya bulu emas itu masih tertancap di belakang kepalanya. Bersinar dan memancarkan aura yang sangat kuat. Melihat adegan ini, Li Yun menopang tubuhnya yang hampir roboh dengan sekuat tenaga dan berteriak kepada Ning Jie. Ning Jie, tunggu apa lagi? Sekarang saatnya. Mendengar panggilan Li Yun, Ning Jie yang masih berpikir tiba-tiba tersadar. Dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Li Yun. Sekarang si Qian telah menderita pukulan yang tidak diketahui, ini adalah waktu terbaik untuk melukainya parah. Jika tidak, jika kita menunggunya pulih, ini akan menjadi pertempuran sengit lainnya. Memikirkan hal ini, Ning Jie tidak punya waktu lagi untuk memikirkannya. Seluruh energinya langsung meledak dan dia mengepalkan tongkat besi Dinghai Shenzhen di kedua tangannya dan menghantamkannya dengan keras ke arah si Qian yang berguling-guling di tanah. Pergi ke neraka. Ning Jie meraung. Tongkat hitam legam itu membentuk busur di udara dengan kecepatan dan kekuatan sedemikian rupa sehingga seolah-olah mampu menembus ruang angkasa. Dia tidak menahan diri dalam serangan ini dan menggunakan seluruh retak. Guru ilahi bergemuruh di langit. Dan pada saat tongkat itu menyentuh si Qian, serangan itu juga memicu seni guntur ilahi Tai bawaan, memicu guntur surgawi yang menghancurkan jiwanya. Bang! Tiba-tiba, suara tabrakan mengejutkan terdengar di seluruh langit, dan semua orang merasa seolah-olah gendang telinga mereka akan meledak. Di bawah suara yang sangat, hanya ada suara berdengung di benakku. Tanah tertutup debu yang menutupi langit dan matahari. Sesaat kemudian, saat debu menghilang, sebuah jurang yang dalam terlihat jelas di tanah. Debu dan puing-puing di kedua sisi jurang menumpuk lebih dari 2 meter, dan tidak ada yang bisa dilihat di lubang gelap itu. Mati. Meskipun dia tidak merasakan napas si Qian, Ning Jie masih sedikit khawatir dan berjalan ke lubang yang dalam untuk memeriksanya. Memang, tidak ada siapapun di sana. Tetapi bisakah monster tua di tahap Nas Chen Sol benar-benar dihilangkan dengan mudah? Kita selamat, kita selamat. Monster tua itu telah dibunuh. Memang benar bahwa pahlawan muncul dari kaum muda. Monster tua itu barusan benar-benar membuatku takut setengah mati. Aku tidak pernah menyangka akan sedekat ini dengan kematian. Aku ingin pulang, sungguh berbahaya di luar sana. Saya pikir orang tua itu sangat kuat tetapi dia dipukuli sampai mati dengan tongkat. Kurasa dia tidak sekuat itu. Tepat ketika semua orang menghela nafas dan meratap. Di dalam pita yang dalam, boneka itu pecah menjadi 2 bagian. Segera setelah itu, sosok si Qian berubah dari ilusi menjadi nyata meskipun ekspresi wajahnya masih tidak terlalu bagus, matanya memerah dan seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat yang tak terlukiskan. Aku tidak pernah menyangka bahwa seorang guru Yuan Ying yang bermartabat seperti aku akan dipaksa ke dalam kondisi ini oleh beberapa anak kecil. Ning Jieyu pertama membunuh putraku dan memaksaku untuk menerobos tahap Nas Chen Sol dalam pengasingan, lalu bekerja sama dengan jalang itu untuk menjebakku dan memaksaku untuk menggunakan kambing hitam. Apakah kau tahu betapa berharganya boneka itu? Butuh setengah kerja kerasku seumur hidup untuk membuatnya. Kau benar-benar membuatku marah. Tidak hanya aku akan menggilingmu menjadi debu hari ini. Tapi sebelum itu aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan membiarkanmu mengalami rasa sakit terbesar di dunia. Setelah si Qian selesai berbicara dengan marah, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Li Yun di bawah pilar batu. Dan kamu, aku tidak menyangka kamu adalah bajingan wanita itu. Kamu tampil begitu serius barusan, bahkan aku pun tertipu. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu, aku akan menjadikanmu dan adikmu boneka yang paling patuh dan membuatmu melayaniku sepanjang hidupmu. Melihat bahwa si Qian terluka parah tetapi masih berhasil selamat, Li Yun menggertakkan giginya. Matanya dipenuhi amarah dan keengganan. Dia kejam. Mengapa si Qian menerobos ke tahap Nas Chen Sol, jika dia tidak menerobos? Serangan menyelinapnya sudah cukup untuk membunuh si Qian. Ibu, maaf, Yuner tidak bisa membalaskan dendammu. Adik perempuan, merasa kasihan. Pada saat ini, wajah Li Yun menjadi pucat dan seluruh tubuhnya ambruk ke tanah. Air matanya perlahan mengalir di sudut matanya dan menetes ke lempengan bluestone. 10 tahun perencanaan. Pada titik ini semua upaya telah gagal. Meskipun Ning Jie sangat ingin tahu tentang rahasia antara Li Yun dan si Qian, dia tahu bahwa ini adalah momen kritis hidup dan mati dan dia tidak boleh terganggu. Lagi pula, aura jahat yang terpancar dari si Qian saat ini membuatnya merasa tidak nyaman. Aura semacam itu berbeda dari aura kultivator biasa. Sebaliknya, ia membawa aura kuno yang membuat orang merasa seolah-olah mereka akan jatuh ke dalam kegelapan dan kejahatan tanpa akhir dalam sekilas pandang.
Ning Jie memegang erat liontin giok di tangannya yang menyegel serangan Qiu Yuebai, dan diam-diam mengamati setiap gerakan Si Qian. Si Qian memiliki senyum jahat di wajahnya, meskipun bulu sialan itu menyebabkan kerusakan besar padanya dan jiwanya hampir runtuh. Untungnya dia sudah berada di tahap Nas Chen Sol, jadi dia berhasil melindungi jiwanya. Dia tidak mengatakan apa-apa tetapi mengulurkan tangan. Saat Ning Jie merasakan kekuatan spiritual yang sangat kuat menyerangnya, mencekik tenggorokannya dan menariknya ke arah Si Qian. Di bawah penindasan kultivasinya yang kuat, dia tidak memiliki sedikit pun keinginan untuk melawan. Namun Ning Jie mengertakkan gigi dan memaksa dirinya untuk menjernihkan pikiran. Waktunya sekarang. Pikiran Ning Jie tiba-tiba terguncang. Dan dia ingin menghancurkan liontin giok di tangannya. Namun pada saat ini, sebuah panah merah menembus udara dengan kecepatan yang sangat tinggi karena gesekan di udara. Itu membuat suara sonik yang sangat besar yang sangat kasar. Rip. Bahkan Ning Jie belum bereaksi sebelum panah itu mengenai Si Qian tepat di antara kedua alisnya dan menembus tengkoraknya. Tidak hanya itu, kekuatan dahsyat itu menembus kepalanya dan membuatnya terbang mundur. Semuanya antara langit dan bumi menjadi sunyi. Angin gunung menderu dan semua orang sepertinya masih mendengar suara sonik besar yang dihasilkan oleh bulu panah yang terbang di udara. Namun seorang Master Yuan Ying yang kuat memiliki pertahanan kuatnya yang ditembus oleh bulu panah biasa dan langsung dipaku ke pilar batu. Dia belum bereaksi dan bahkan ekspresi wajahnya tidak sempat berubah. Tapi jauh di dalam matanya, melihat ketakutan dari jiwa. Terima kasih atas hadiahnya. Terima kasih semuanya. Plot kota Xiyun akan segera berakhir. Kangen khawatir akan lebih menyenangkan untuk kembali ke Sekte Miaoyin. Bab 118 Rahasia Siluo. Adegan tiba-tiba ini benar-benar membuat Ning Jie bingung. Bunuh monster tua Yuan Ying dengan satu panah. Siapa sebenarnya yang datang membantu? Ning Jie melihat sekeliling tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Sudah jelas bahwa orang yang melakukan langkah itu tidak ingin mengekspos dirinya sendiri. Ning Jie secara alami tahu siapa pria yang kuat ini. Jika orang lain bersedia untuk menunjukkan diri, dia pasti sudah muncul sejak lama. Jika dia tidak mau muncul, tidak ada gunanya dia mencarinya. Tugas yang paling mendesak adalah segera mengobati Siluo. Ning Jie terbang dan perlahan mengambil Siluo dari tangan Pak Tuali. Saat ini Siluo telah jatuh koma, wajahnya pucat dan dia terlihat sangat lemah. Del. Tepat ketika Ning Jie mengangkat Siluo dan bersiap untuk pergi. Li Yun terhuyung-huyung. Ning Jie berhenti sampai sekarang dia tidak tahu bagaimana menghadapi Li Yun. Karena dia tidak bisa melihat menembusnya dan tidak mengerti alasannya. Darah terlihat merembes keluar dari sudut mulut Li Yun, tetapi dia bersikeras berjalan di depan Siluo. Dia meletakkan bulu emas di tangannya ke pelukan Siluo. Lalu menutup matanya sedikit dan bola emas muncul dari atas kepalanya. Servis meninggalkan tubuh memancarkan cahaya yang menembus langit dan bumi. Dalam sekejap, rasa kagum yang mendalam muncul di hati setiap orang seolah-olah mereka telah melihat dewa. Apa yang lebih buruk? Beberapa orang hanya berlutut di tanah tanpa sadar. Ning Jie juga sedikit terkejut. Aura ini sangat kuno. Seolah-olah itu adalah dewa kuno. Di bawah tatapan semua orang bola emas perlahan tenggelam ke kepala Siluo lalu cahaya keemasan menghilang. Semuanya kembali tenang. Hanya ada pola keemasan di antara alis Siluo tetapi tidak mungkin untuk mengatakan apa itu muncul sebentar dan kemudian menghilang. Sekarang Li Yun yang kehilangan bola ajaib keemasan menjadi pucat seketika. Dia memaksa dirinya untuk dengan lembut menyentuh wajah Si lalu kemudian jatuh ke tanah dengan keras. Yuner. Li Fugui buru-buru mencoba memeluk putrinya. Tetapi pelukannya kosong. Li Yun jatuh di antara tumpukan bebatuan sambil menatap langit tempat kabut secara bertahap menghilang. Dia tersenyum. Matanya melengkung dengan kelegaan tak terbatas. Ning Jie tiba-tiba melihat tetapi mendapati bahwa kehidupan Li Yun telah lenyap sepenuhnya dan tidak ada cara untuk menyelamatkan. Sekte Wan Lian yang dulunya gemilang kini telah menjadi reruntuhan dan sekarang dalam keadaan sunyi sepi. Semua orang meninggalkan Sekte Wan Lian. Dan di puncak gunung tertinggi di kejauhan, seorang wanita dengan busur panjang merah di punggungnya berdiri dengan tenang. Di belakangnya ada seekor kelinci putih besar yang sedang makan rumput. Wanita itu mengenakan kemeja dan rok putih, rambut hitam legamnya sedikit ikal dan tergerai alami ke pinggangnya seperti air terjun. Dia memiliki wajah yang cantik seperti peri bunga di pegunungan yang acuh tak acuh terhadap urusan duniawi. Tentu saja, yang lebih menarik perhatian adalah sepasang mata menawannya dengan pupil biru muda yang dipenuhi dengan keabadian tanpa akhir. Dia mengamati sosok Ning Jie yang pergi diam-diam hingga dia menghilang dari pandangannya. Dia membuka bibirnya yang tipis sedikit dan bergumam pada dirinya sendiri. Ning Jie, kau pria yang sangat tidak berperasaan, aku tidak akan membiarkanmu mati di tangan orang lain. Pada festival perahu naga di kehidupan saya sebelumnya, Anda menipu saya hingga meninggalkan Gunung Suci. Festival perahu naga di kehidupan ini adalah hari saya akan membunuh Anda. Setelah mengatakan itu, wanita itu perlahan berbalik dan melihat kelinci putih di tanah. Ayo pergi. Mendengar hal ini kelinci yang masih makan rumput tiba-tiba mengangkat kepalanya seolah-olah mengerti apa yang orang katakan. Lalu melompat ke pelukan wanita itu. Wanita itu membawa busur panjang di punggungnya dan memegang kelinci putih di lengannya sambil berjalan diam-diam di sepanjang jalan yang dipenuhi pepohonan. Rumah Li. Ning Jie buru-buru menempatkan Siluo di tempat tidur dan luka di pinggang Siluo masih mengeluarkan darah, tetapi tidak separah di awal.
Ning Jie memeriksa Si Luo. Pada akhirnya, dia perlahan-lahan menanggalkan pakaian Si Luo yang bernoda darah. Meskipun ini bukan ide yang bagus. Dokter seperti orang tua yang penyayang saat ini tidak ada cara yang lebih baik, ini hanyalah tindakan. Saat pakaiannya terlepas, tubuh putih bersih Si Luo perlahan mulai terlihat. Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak membelalakan matanya, karena dia menemukan bahwa Si Luo tidak sekecil yang terlihat biasanya. Dan itu sangat indah. Alasan mengapa tidak terlihat besar adalah karena sebaliknya dibungkus dengan kain putih panjang dan dibungkus dengan sangat erat. Sehingga memberikan perbedaan visual kepada orang-orang. Sekarang setelah potongan kain dilepas, Ning Jie akhirnya bisa melihat wajah Gunung Lu yang sebenarnya. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak. Itu ceroboh sekali. Tentu saja esensi dari segala sesuatu tidak bisa dinilai hanya dari Tapi dalam situasi ini, Ning Jie hanya melihat sekilas karena insting, lalu melihat luka di punggung Si Luo. Lukanya tidak besar, tapi agak hitam. Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tetapi setelah penyelidikan yang cermat dia merasa lega. Untungnya racun ini hanyalah anestesi dan tidak berakibat fatal. Itu adalah alarm palsu. Dia buru-buru mengeluarkan obat untuk luka luar dari cincin penyimpanan. Menghancurkannya dan dengan lembut mengoleskannya pada luka Si Luo. Karena tidak ada alat peraga lain yang dapat ditemukan. Dia hanya bisa membungkus luka itu dengan kain yang awalnya digunakan Si Luo untuk membungkus dadanya. Setelah melakukan semua ini, Ning Jie menutupi Si Luo dengan selimut, perlahan menutup pintu dan berjalan keluar. Di depan pintu, mata Li Fugui merah dan dia bertanya dengan cemas ketika melihat Ning Jie keluar. "Merning, bagaimana kabar Xiao Lu?" Ning Jie menanggapi dengan tenang. "Dia baik-baik saja, dia seharusnya baik-baik saja. Itu bagus, dan Yuner. Dia sungguh." Wajah Li Fugui dipenuhi dengan berbagai emosi, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata yang keluar dari bibirnya, keduanya adalah putri kandungnya. Dia mengenal mereka semua seperti darah dagingnya. Ning Jie menatapnya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata terus terang. Si Qian berada di tahap Nas Chen Sol. Pukulan itu telah menghancurkan semua meridian Liyun. Bahkan dewa pun tidak dapat Ning Jie sudah memberitahu Li Fugui seluruh berita itu sejak lama. Tetapi lelaki tua itu jelas merasa sulit untuk menerimanya. Setelah mendengar kabar buruk itu lagi, Li Fugui ambruk di tepi petak bunga, wajahnya penuh kesakitan. Yuner-yunerku. Dia terus bergumam pada dirinya sendiri dengan air mata di matanya. Ning Jie bisa memahami perilaku Li Fugui. Bagaimanapun, dia hanya memiliki dua putri. Yang satu meninggal dan yang lainnya tidak ada yang tahan. Ning Jie menepuk bahunya dan berkata dengan tenang. Turut berduka cita. Ngomong-ngomong, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang ibu istri Anda, Si Luo? Li Fugui perlahan mengangkat kepalanya, menyeka air matanya dan berkata. Nama istriku adalah Meng He. Ketika aku masih muda, aku masih seorang nelayan miskin. Aku menyelamatkannya dari air. Dia terluka parah saat itu, jadi aku membawanya pulang untuk memulihkan diri. Kemudian, kami jatuh cinta dan menikah. Hanya saja dia menghilang setelah melahirkan dua putri untukku. Dia tampak seperti istri biasa, tetapi aku tahu bahwa aku sebenarnya tidak mengenalnya. Li Fugui memberitahu Ning Jie semua yang dia tahu. Tetapi tidak ada informasi yang berguna. Mungkin jika kita ingin mengetahui segalanya, kita harus menunggu Si Luo bangun. Bab 119 kebenaran terungkap. Pagi-pagi keesokan harinya, Ning Jiwo yang sedang tidur nyenyak di ranjang tiba-tiba terbangun oleh jeritan melengking. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Si Luo ketakutan memegang erat selimut di depan dadanya dengan kedua tangan meringkuk di kaki tempat tidur. Menggigit bibir bawahnya dengan erat dengan gigi dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Saat dia berbicara, dia bersandar ke selimut dan melihat dengan hati-hati lagi. Ketika Si Luo menemukan bahwa dia benar-benar botak, wajahnya memerah. Ning Jie merentangkan tangannya dan berkata dengan polos, "Aku tidak melakukannya." Si Luo telah terpesona oleh penglihatan itu dan jelas tidak percaya apa yang dikatakan Ning Jie. Bagaimana bisa pria sebejat Ning Jie tidak melakukan apapun setelah dia menelanjanginya seperti ini? Sialan, dia benar-benar melakukan ini padanya saat dia tidak sadarkan diri. Saya belum memiliki kesempatan untuk mengalami bagaimana rasanya. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Jika Ning Jie tahu apa yang terjadi di kepala kecil Si Luo saat ini, dia mungkin akan terdiam. Dia baru saja melihat ekspresi tidak percaya Si Luo, jadi dia menambahkan, "Kamu terluka dan aku tidak punya pilihan selain melakukan ini untuk menyelamatkanmu." Setelah mendengar apa yang dikatakan Ning Jie, Si Luo juga bereaksi. Baru kemudian aku merasakan sakit di pinggangku. His, sakit. Si Luo menggertakkan giginya. Menoleh untuk melihat luka di pinggangnya, tapi tiba-tiba membuat penemuan baru. Del, mengapa kain yang membungkus luka ini terlihat begitu familiar? Detik berikutnya, dia langsung bereaksi. Bukankah ini hanya sepotong kain yang dia gunakan untuk hal itu? Pakaianku Youyu. Si Luo ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti sendiri. Bahkan jika dia berani, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengucapkan kata-kata itu saat ini. Ning Jie berkata langsung tanpa peduli. Ya, itu aku, tapi jangan khawatir, situasinya mendesak dan aku tidak melihatnya terlalu lama. Tentu saja, jika kamu merasa dirugikan, aku bisa menunjukkannya kembali kepadamu. Setelah mengatakan itu, Ning Jie hendak mengangkat gaunnya. Si Luo sangat marah hingga menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Kamu tidak tahu malu. Terima kasih atas pujiannya. Ning Jie masih sangat senang saat ini setelah semua energi dan semangat Si Luo telah meningkat, membuktikan bahwa dia telah pulih dengan baik. Ngomong-ngomong adikku,
Si Luo tiba-tiba teringat sesuatu dan tidak repot-repot berdebat dengan Ning Jie lagi, jadi dia bertanya dengan cemas. Ning Jie menatapnya perlahan tanpa mengatakan apapun. Dia tidak tahu bagaimana memberitahu si Luo kabar buruk itu. Bagaimanapun, dia adalah saudara kandung biologisnya. Melihat ekspresi ragu-ragu Ning Jie, si Luo secara alami mengerti bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia langsung panik. Katakan padaku dengan apa yang terjadi padanya. Ning Jie menghela nafas dan berkata, urat dan vena semuanya patah, ada cara untuk menyelamatkannya. Mendengar ini, ekspresi si Luo tiba-tiba berubah, dan bahkan sudut bibirnya sedikit bergetar. Tidak, saya ingin melihatnya, saya ingin melihatnya. Si Luo terus mengulangi ini dan tiba-tiba menarik selimutnya dengan panik. Saat buah dada berbentuk buah pir itu seperti ayunan yang menarik perhatian. Harus saya katakan, dampak visualnya begitu kuat sehingga mata Ning Jie hampir keluar. Melihat ekspresi Ning Jie, si Luo langsung bereaksi. Dia meraih selimut itu lagi dengan kedua tangannya secepat kilat dan menutupinya dengan erat. Jika kau melihatku lagi, akan kucungkil matamu. Nada bicara si Luo sengit, seperti anak singa kecil. Namun di mata Ning Jie, dia tampak sangat imut tanpa bisa Dia memiliki senyum tipis di wajahnya dan dengan sengaja menggoda. Bukannya kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Tidak akan menjadi lebih kecil jika kamu melihatnya sekali lagi. Mengapa kamu begitu pelit? Si Luo meraih bantal dan melemparkannya ke arahnya. Pergi dari sini. Ning Jie tertawa keras dan keluar. Dia merasa jika ini terus berlanjut, si Luo benar-benar akan menjadi gila kesakitan. Tapi jujur saja, bentuk tubuh si Luo sangat bagus. Sepertinya penuh dan bisa digenggam dengan satu tangan. Dan pasti terasa sangat menyenangkan. Segera, setelah berpakaian, si Luo buru-buru membuka pintu dan keluar. Cukup cepat. Ning Jie memandang si Luo dari atas ke bawah dan berkata. Tapi si Luo jelas sangat tidak puas dengan tingkah lakunya barusan. Dia memelototinya dan berkata dengan dingin. Tidak secepat kamu. Setelah mengatakan itu, dia memegangi pinggangnya dan berjalan lurus keluar. Semakin Ning Jie memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah dengan pernyataan ini. Apa maksudmu tidak secepat aku? Apakah aku cepat? Apakah kamu bercanda? Bagaimana kalau mulai dalam... Namun, tampaknya si Luo tidak mengetahui masalah ini secara pribadi dan tidak mengetahuinya saat ini. Satu-satunya yang tahu tentang hal itu adalah wanita itu, Cusi. Sekarang bunga kertas putih telah digantung di seluruh rumah Li Putri Sulung Liyun. Telah meninggal dunia dan semua orang berduka atas kepergiannya. Ada aula perkabungan di aula utama di pintu masuk. Di tengah aula perkabungan, peti mati Liyun ditempatkan. Tubuhnya telah didandani dan terbaring dengan tenang di peti mati. Atas perintah Li Fugui, semua orang mundur. Li Fugui, si Luo dan Ning Jie adalah tiga orang terakhir yang tersisa di aula perkabungan besar. Si Luo tidak menangis keras seperti yang dibayangkan Ning Jie. Dia hanya menatap Liyun di peti mati dengan tenang dan air matanya masih mengalir tak terkendali. Melihat si Luo menangis, Li Fugui juga ikut menangis namun tetap menghiburnya. Xiao Luo, orang mati tidak bisa dibangkitkan. Kamu baru saja pulih, jangan terlalu sedih. Ning Jie juga datang dan menepuk pundaknya. Dan bertanya dengan lembut, apa yang terjadi di sini? Si Luo menenangkan diri dan perlahan menceritakan semua yang dia tahu. Kami semua salah menyalahkan saudara perempuan. Setelah cerita si Luo, Ning Jie mengerti banyak hal yang tidak bisa dia mengerti sebelumnya. Ternyata semua yang terjadi hari ini adalah rencana Liyun. Ibu si Luo seharusnya adalah seorang kultivator. Setelah melahirkan, si Luo berada dalam periode yang sangat lemah. Pada saat ini, si Qian datang ke kota Xiyun untuk mendirikan sekte Wanlian dan mulai menipu orang. Untuk mencegah ayah si Luo, Li Fugui, terpedaya oleh si Qian, ibu si Luo pergi ke sekte Wanlian sendirian, tetapi kekuatannya menurun, dan dia serta si Qian terluka dan nyawanya dalam bahaya. Dia tahu bahwa dia tidak akan berumur panjang dan tidak ingin membuat Li Fugui sedih, jadi dia menyegel kenangan dan alat sihirnya di tubuh putri sulungnya, Liyun, dan kemudian diam-diam meninggalkan kota Xiyun dan meninggal dengan tenang. Kemudian, setelah Liyun membangkitkan beberapa ingatannya, dia mulai berpikir untuk membalaskan dendam ibunya. Jadi dia berpura-pura menghubungi Xiao Yu untuk mendekati si Qian, pemimpin sekte Wanlian, dan kemudian membunuh si Qian dengan senjata ajaib yang ditinggalkan oleh ibunya. Itulah mengapa dia tidak menghentikan rencana Xiao Yu meskipun dia mengetahuinya. Namun, mereka tidak menyangka si Luo dan Ning Jie tiba-tiba kembali mengganggu rencana tersebut. Selain itu, si Qian dipromosikan ke tahap Nas Chen Sol, yang menyebabkan kegagalan pembunuhan itu. Tetapi untungnya si Qian meninggal pada akhirnya yang memenuhi keinginan Liyun. Setelah mendengar semuanya, Li Fugui langsung menangis. Dia akhirnya tahu segalanya dan menyadari bahwa dia telah kehilangan istrinya yang memberinya 2 putri selamanya. Ning Jie perlahan menatap Liyun yang wajahnya tampak damai di dalam peti mati. Dia tidak tahu harus berkata apa tentang wanita ini, tetapi dia hanya bisa menghela napas atas ketekunan. Bagi seorang wanita untuk dapat melakukan ini sudah luar biasa. Setelah menghela napas, Ning Jie tiba-tiba teringat sesuatu, berbalik dan bertanya kepada si Luo. Jadi siapa ibumu? Bab 120 kembali ke sekte Miao Yin. Identitas ibu. Si Luo memikirkannya, tetapi masih menggelengkan kepalanya sedikit. Sebelum dia meninggal, saudara perempuan saya memberi saya kenangan ibu yang tersegel dan beberapa hal lainnya. Tapi mungkin saya belum cukup kuat sekarang. Jadi ada sebagian besar dari ingatan kuno yang tidak saya punya wewenang untuk membukanya. Jadi aku tidak tahu. Ning Jie tidak merasa aneh mendengar si Luo mengatakan ini. Bagaimanapun, untuk memiliki cara seperti itu, ibunya pasti bukan orang biasa.
Dia menyegel ingatannya mungkin karena dia takut generasi mendatang akan kehilangan nyawa karena hal itu. Rahasia ibu. Menarik. Menarik. Memikirkan ini, Ning Jie juga menghibur si Luo. Kalau begitu, jangan khawatir lagi. Fokus saja pada pemulihan. Kami akan kembali ke Sekte Miaoyin pada hari yang telah ditentukan. Ning Jie keluar, meninggalkan ruangan untuk si Luo dan Li Fugui bapak dan anak. 3 hari kemudian, di luar paviliun panjang di samping jalan kuno. Rumputnya hijau dan tak berujung. Hari ini adalah hari ketika Ning Jie membawa si Luo kembali ke Sekte Miaoyin. Li Fugui dan semua orang di kediaman Li mengantar Ning Jie dan si Luo keluar kota Xiyun. Semua orang enggan membiarkan si Luo pergi. Bagaimanapun, bagi manusia biasa, jalan untuk menjadi abadi itu panjang, dan tidak ada yang tahu kapan si Luo akan bisa kembali. Mungkin dia hanya dalam pengasingan dan akan ada lebih banyak tulang mati di dunia. Patua Li dan si Luo saling berpelukan dan menangis sedangkan Ning Jie duduk di kereta dan menunggu dengan tenang. Ada rasa dejavu yang kuat seolah-olah si Luo dibawa pergi dari rumah ibunya. Alasan mengapa mereka menggunakan kereta adalah karena meskipun terbang dengan pedang itu cepat, tekanan spiritual di ketinggian terlalu besar itu tidak kondusif untuk pemulihan si Luo dari luka-lukanya. Meskipun kecepatannya lambat saat menaiki kereta kuda, jalannya datar sepanjang jalan dan sangat nyaman untuk bepergian. Sudah hampir waktunya, ayo berangkat. Jika tidak, kita tidak akan bisa mencapai kota berikutnya sebelum gelap. Meskipun Ning Jie tidak ingin terburu-buru, dia harus mempertimbangkan waktu. Mendengar desakan Ning Jie, si Luo perlahan melepaskan Li Fugui, matanya penuh air mata, tetapi dengan senyuman. Ayah, jangan khawatir, aku akan kembali menemuimu saat aku punya waktu luang. Li Fugui mengangguk berat, lalu menatap Ning Jie dan berkata, aku menitipkan putriku di tanganmu, kamu harus menjaganya baik-baik. Ning Jie melirik si Luo dan berpikir, orang tua Li ini cukup mudah diajak bicara. Serahkan saja padaku, jangan khawatir, Ning Jie menjawab dengan tenang. Tapi si Luo bingung. Apa maksudmu dengan menyerahkanku padanya? Dia hendak membalas tetapi Ning Jie sudah menebak apa yang akan dia katakan dan menariknya ke dalam kereta terlebih dahulu. Silakan. Silakan. Li Fugui menghela napas dalam-dalam. Keluarga Li begitu besar, tetapi setelah si Luo pergi, dia ditinggalkan tanpa kerabat dekat. Dia menjadi pria yang kesepian. Sesaat, pria parubaya yang semula energi dan jujur itu tampak telah menua bertahun-tahun. Ning Jie berpikir tentang hal itu, mengeluarkan pil biru kecil itu dan perlahan terbang ke tangan Li Fugui. Ini adalah... Li Fugui mengambil pil itu dan bertanya dengan bingung. Ning Jie berkata terus terang, benda ini disebut pil ketahanan. Jika Anda meminum, itu akan baik untuk penyakit Anda. Ini adalah hadiah dari sistem sebelumnya, tetapi Ning Jie adalah pria dengan 2 ginjal turbocas, jadi bagaimana mungkin dia menggunakan hal seperti itu? Orang tua Li memiliki masalah itu dan Ning Jie bertanya kepada sistem tentang hal itu sebelum pergi dan jawaban yang dia dapatkan adalah bahwa itu berguna baginya. Karena itu, memberikan pil ini kepada Ning Jie sekarang dapat dianggap sebagai memanfaatkannya sebaik mungkin. Lagi pula jika dia bisa memiliki lebih banyak anak, orang tua ini tidak akan kesepian. Setelah mendengar penjelasan Ning Jie, Patua Li langsung mengerti maksud Ning Jie. Dia tampak sedikit malu. Ada begitu banyak orang yang hadir. Tetapi ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Ning Jie dapat menyembuhkan penyakitnya, kegembiraan di wajah Patua Li jelas mengalahkan rasa malunya, dan dia segera memasukkan pil di tangannya erat-erat ke dalam pelukannya. Terima kasih, menantu sayang. Di dalam kereta, si Luo belum mendengar apa yang dibicarakan Ning Jie dengan ayahnya. Ketika dia tiba-tiba mendengar gelar menantu yang saleh. Apa yang terjadi? Dia ingin segera keluar, tetapi Ning Jie, yang sudah melihat situasinya, menekan tangannya dengan kuat ke dahinya mencegahnya untuk keluar. Mendorong. Ning Jie mengambil cambuk kuda dan mengeluarkan rengekan panjang. Kereta mulai perlahan. Meskipun ada gundukan sesekali di jalan, itu tidak serius. Jalan resmi sepertinya tidak ada habisnya. Ning Jie menemukan bahwa kudanya cukup berperilaku baik, ia berjalan dalam garis lurus sepanjang waktu dan tidak pernah menyimpang, seolah-olah dapat bernavigasi. Jadi dia mengabaikannya begitu saja, meletakkan cambuk dan masuk ke kereta. Namun sedetik kemudian dia diusir oleh si Luo. Hai, pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh, sedang apa kamu di sini? Ning Jie tersenyum tenang, matanya dengan sengaja menyapu dada si Luo tanpa malu-malu. Dan dengan sengaja berkata, "Oh Rali." Si Luo langsung menyilangkan tangannya di depan dada. Ketika dia berpikir tentang bagaimana Ning Jie orang jahat itu menatapnya secara menyeluruh, dia merasa bahwa dia telah menderita kerugian. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, "Kamu akan mati." Ning Jie tidak membalasnya, tetapi bersandar dengan nyaman di kereta, menutup matanya sedikit dan berpura-pura tidur. Wanita ini hanya mengatakan satu hal dan memikirkan hal lain. Dia menghitung dalam hati untuk melihat berapa lama si Luo bisa bertahan sebelum dia bisa berinisiatif untuk berbicara dengannya. 1, 2. Melihat Ning Jie tetap diam, si Luo akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Apa yang baru saja Anda gunakan untuk Ning Jie tersenyum acuh tak acuh, tetapi dia tidak menyangka bahwa si Luo tidak dapat menahannya hanya dalam 8 detik. "Bukan apa-apa, hanya beberapa barang bagus. Kamu akan memberitahuku atau tidak?" "Oh Yurei mengancam saya orang yang berhati lembut. Saya tidak akan menerima kesulitan apapun, bersikaplah seperti anak manja dan saya akan memberi." Ning Jie berkata dengan bangga. "Apa? Berperilaku manja?" Si Luo cemberut dan memalingkan kepalanya hanya Cusi yang bisa bertingkah genit.
Dia si Luo tidak akan belajar. Namun kali ini bahkan sebelum 8 detik berlalu, si Luo menghela napas sedikit. Lalu memasang senyum kaku dan berkata, "Hei kakak Ning, katakan saja padaku." Ning Jie menatap si Luo dengan tidak percaya, merasa sedikit geli dan tidak berdaya. "Apakah kamu bertingkah seperti anak manja? Kamu kerasukan oleh Cu si saudari." Meskipun tekniknya berakting genit agak kikuk, Ning Jie tetap memberitahunya. "Bukan apa-apa, hanya pil biasa." Si Luo mengangguk dan tidak peduli. Namun Ning Jie terus menambahkan, "Itu hanya berarti kamu bisa melihat selusin saudara dan saudari saat kamu pulang nanti." "Apa?" Si Luo tertegun sejenak. Setelah lebih dari sehari perjalanan, Ning Jie sudah bisa melihat garis luar Gunung Qiyun dari kejauhan yang juga membuktikan bahwa dia tidak jauh dari kembali ke Sekte Miaoyin. Di depan kita, terdapat air terjun di samping jalan yang dipenuhi pepohonan yang menyatu menjadi mata air jernih di kaki gunung di samping jalan. Sinar matahari menyaring melalui celah-celah di dedaunan, menciptakan lingkaran cahaya dan bintik-bintik di rumput. Ning Jie menghentikan kereta dan berteriak kepada si Luo. "Pemandangan di sini sangat bagus, datang dan regangkan tubuhmu, biarkan kuda makan rumput." Orang ini tidak bisa lari lagi. Kedua pria itu turun dari kereta dan duduk di rumput. Ning Jie menemukan beberapa buah liar dari pegunungan. Rasanya asam dan manis dan cukup lezat. Keduanya sedang makan dan mengobrol ketika tiba-tiba kuda yang sedang minum air dari mata air mengeluarkan teriakan keras. Ning Jie buru-buru melihat ke arah suara itu dan langsung berteriak. "Kudaku!" Bab 121. Perampokan. Saya melihat seekor kuda yang sedang minum air dengan gembira di dekat mata air, tetapi tiba-tiba seekor katak warna-warni seukuran traktor muncul dari mata air dan menelannya dalam 2 gigitan. Setelah menelan, katak warna-warni itu menjulurkan lidahnya yang panjang. Sambil menjilat bibirnya, dia menatap Ning Jie dan si Luo di atas rumput seperti seorang raja. Tetapi mata bulatnya tampak mengungkapkan kelicikan cerdas dan penghinaan terhadap Ning Jie dan pria lainnya. Sepertinya ia berkata, "Itu tidak cukup untuk mengisi gigiku." Namun meskipun tidak tertarik pada Ning Jie marah. "Sialan, ini adalah kuda yang dapat bernavigasi secara otomatis. Kamu baru saja memberikannya kepadaku. Siapa sih yang mau menarik gerobak ini?" Melihat penampilan menjijikkan dari kodok berwarna-warni ini, Ning Jie sangat marah. Dia mengeluarkan batang besi Dinghai Shenzhen terbang, mengangkat tongkat dan memukulnya dengan kecepatan kilat. Duang. Setelah suara yang renyah, katak berwarna-warni itu langsung terjatuh di tempat dan kehilangan kesadaran. Tentu saja, Ning Jie memang berhenti, jika tidak, dengan tingkat kultivasi pembangunan fondasinya saat ini, jika dia memukul kodok itu dengan seluruh kekuatannya. Katak itu pasti sudah mati di tempat. Tapi katak ini bukan bandit, melainkan binatang iblis di tingkat ketiga pembangunan fondasi. Tidak heran dia berani begitu arogan dan mencuri kuda di siang bolong. Saat kodok warna-warni itu jatuh koma, lidahnya terkulai di kepalanya dan kedua kaki belakangnya berkedut dari waktu ke waktu, tetapi tubuhnya perlahan-lahan menjadi lebih kecil. Dari ukuran traktor, secara bertahap menjadi seukuran ayam jantan. Ning Jie masih marah, jadi dia menyeret kaki belakang kodok warna-warni itu dan datang ke si Luo. "Apa ini? Ini sangat jelek." Si Luo hanya melihat katak berwarna-warni itu dan buru-buru memindahkan pantat kecilnya untuk duduk lebih jauh. Ning Jie melihat katak berwarna-warni itu dan menemukan bahwa orang ini sudah bangun, tetapi masih berpura-pura mati. Dia kemudian muncul dengan sebuah ide. Dia melemparkan kodok itu langsung ke tanah. Menendangnya dan berkata, "Benda jelek ini berani mencuri kudaku. Hari ini aku akan memanggang kodok di atas batang besi." Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Dia juga mengecilkan besi Dinghai Shenzhen miliknya menjadi seperti tusuk sate barbecue. Mata hitam bulat katak berwarna-warni itu terbuka sedikit dan ketika melihat Ning Jie serius, ia langsung menjadi takut. "Aku ingin mencuri seekor kuda. Tapi aku tidak menyangka bahwa pemuda ini memiliki keterampilan yang begitu. Sekarang aku menabrak tembok. Apa yang harus aku lakukan?" Melihat Ning Jie hendak memasukkannya ke tusuk sate dan memanggangnya, katak warna-warni itu langsung panik dan tidak punya waktu untuk Plop. Ia berguling dengan salto dan kemudian berlutut di tanah dengan kedua kaki belakangnya lurus. Teorema umat manusia tidak itu memutuskan untuk mengambil risiko. "Tolong ampuni nyawa saya, Tuan." Katak berwarna-warni itu mulai berteriak dan sambil berteriak, dia bersujud tampak sangat lucu. Melihat adegan ini, si Luo langsung tertawa terbahak-bahak. Toa duel ini sangat bodoh. Ning Jie tidak bisa menahan kebingungannya. Dia harus mengatakan bahwa postur katak yang bersujud itu memang terlihat sangat bodoh dan lucu. Tentu saja, monster yang mengembangkan kecerdasan pada tahap pembangunan fondasi sangat luar biasa. Meskipun terasa lucu, Ning Jie masih berpura-pura marah dan berkata, "Ampuni aku, kamu memakan kudaku. Kuda saya adalah kuda yang baik yang dapat menemukan jalannya secara otomatis." Katak warna-warni yang berlutut di tanah melihat Ning Jie sangat marah dan mata bulatnya yang besar berguling-guling saat ia dengan panik memikirkan cara untuk menenangkan Ning Jie. Tiba-tiba punya ide. "Navigasi otomatis bukan apa-apa, saya adalah kodok emas yang dapat menemukan harta karun secara otomatis selama kakak tidak membunuhku. Aku akan bekerja seperti budak untukmu di masa depan." Setelah mengatakan ini, katak itu menyatukan kedua kaki depannya dan membungkuk sambil mengedipkan matanya dan berpura-pura menyedihkan. "Tolong." Mendengar apa yang dikatakan Toat, Ning Jie mengerutkan kening. "Omong kosong. Kamu jelas-jelas kodok yang..." Katak itu dengan cepat menjelaskan.
Saudara, kau diperlakukan tidak adil. Begini, kami para monster berbeda dari manusia. Kami punya terlalu banyak musuh alam. Semakin berwarna seseorang, semakin percaya diri dan mengintimidasi mereka dalam perkelahian. Itu sebabnya kulitku yang berwarna-warni adalah hasil evolusi. Ning Jie memiliki tanda tanya hitam. Bisakah teori evolusi digunakan di sini? Setelah memikirkannya, Ning Jie memutuskan untuk menguji orang ini dan bertanya. Oke. Karena kamu bilang kamu adalah katak emas pemburu harta karun, serahkan semua harta karun yang telah kamu temukan selama bertahun-tahun agar aku bisa memverifikasinya. Oke. Ketika kodok berwarna-warni itu mendengar ini, ia merasa bahwa ia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan segera menggembungkan perutnya. Aku melihat bahwa ia memiliki kantung di perut. Atas desakan kodok harta karun itu terbang keluar dari kantung satu persatu dan menumpuk di rumput. Melihat pemandangan ini, Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Ya ampun, apakah ini katak atau kanguru? Sesaat kemudian, rumput sudah tertutup dengan harta karun beberapa berkilauan dengan emas kebanyakan dipenuhi dengan aroma obat. Dalam sekejap Ning Jie menjadi tertarik dan mengulurkan tangan untuk memilih. Superak gelap barang bagus. Gunakan untuk melatih senjata. Begitu banyak sutra es dari ulat sutra hebat ini. Pil Yuanling tingkat atas penting untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi simpan di sini. Melihat Ning Jie bersenang-senang memilih tanah dan terus-menerus memasukkan barang-barang ke dalam cincin penyimpanannya, Si Luo juga dengan senang hati memilih barang tanpa ragu-ragu. Wajah kodok berwarna-warni itu berkedut dan dia tampak sangat tertekan. Ini adalah harta karun yang telah dia habiskan banyak waktu dan tenaga untuk menemukannya. Namun itu diambil oleh Ning Jie dan Si Luo. Sakit. Namun kini hidupnya berada di tangan Ning Jie dan dia hanya bisa menelan kepahitannya dalam diam. Setelah setengah jam memilih, Ning Jie berhenti dan menatap Si Luo dan berkata, apakah kamu sudah selesai memilih? Si Luo mengangguk puas. Katak warna-warni itu kemudian memasukkan kembali sisa barang ke dalam perutnya sambil mengerang dalam hatinya. Aku baru saja memakan kudamu. Apakah ini perlu dilakukan? Robe-robe. Ning Jie, yang telah memperoleh banyak hal baik, sedang dalam suasana hati yang baik. Dia menatap katak berwarna-warni itu. Jangan terlalu sedih. Ikuti saja, aku mulai sekarang, oke? Kodok berwarna-warni itu memikirkan perampokan Ning Jie. Ning Jie melihat ini dan dengan sengaja membakar tongkat di tangannya hingga merah di dalam api. Lalu tersenyum pada Toad dan berkata, apakah Anda ingin mengikuti saya atau ini? Saya harap Anda memilih dengan hati. Sial. Kodok berwarna-warni itu langsung menjadi penakut dan membungkuk kepada Ning Jie. Saudara, aku akan nong. Kamu adalah katak yang pintar. Kalau begitu, apakah kamu punya nama? Toh, sekarang kita semua dipanggil Golden Toad. Ning Jie menyentuh dagunya dan berkata sambil berpikir. Dalam kasus itu, aku akan memberimu nama. Siapa nama yang cocok untukmu? Kamu mencuri kudaku, dan kelakuanmu benar-benar tidak tahu malu. Jadi, aku akan memanggilmu Lao Liu. Toad. Bab 122 Pelukan Tuan. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Ning Jie menyebutnya Lao Liu. Dia tidak, bagaimanapun juga untuk monster-monster ini nama hanya, tidak masalah apa yang Anda sebut itu. Terima kasih untuk nama Master. Lao Liu sangat pengertian. Dia menyeringai dengan mulut kodoknya yang lebar dan dengan mata besarnya yang berputar-putar dia tampak sedikit konyol dan lucu. Aku ingin tahu kapan Master akan... Lao Liu bertanya. Biasanya setelah manusia menjinakkan monster, mereka akan membuat kontrak master pelayan di antara mereka untuk mencegah mereka memberontak. Tetapi begitu dia selesai berbicara, Ning Jie jangan panggil aku Master, kedengarannya aneh. Panggil aku Bos. Bagaimanapun juga, semua harta yang ditemukan oleh Lao Liu pada akhirnya akan diserahkan kepadanya, sama seperti karyawan Blue Star yang pada akhirnya menciptakan kekayaan bagi Bos. Jadi lebih tepat membiarkan Lao Liu memanggilnya Bos. Bos. Meskipun Lao Liu tidak tahu apa maksud Bos, dia tidak berani membantah dan mengangguk buru-buru. Setelah mengoreksi cara Lao Liu memanggilnya, Ning Jie melanjutkan dengan senyum. Tidak perlu membuat kontrak antara kamu dan aku. Ketika Lao Liu mendengar ini, mata hitam besarnya tiba-tiba berbinar. Bagus sekali, kita tidak perlu menandatangani kontrak Tuan Hamba. Ini membuktikan bahwa Ning Jie sangat mempercayai. Terima kasih banyak. Bos, atas kepercayaanmu pada saya, Lao Liu. Akan melewati api dan air untukmu mulai sekarang tanpa ragu-ragu. Namun, yang tidak disangka adalah Ning Jie berkata dengan tenang. Aku telah menanamkan auraku padamu. Tidak peduli kemanapun kamu lari, aku akan menangkapmu, menusukmu dengan tongkat ini, dan memanggangmu. Apakah kamu mengerti? Ning Jie berbicara dengan tenang dan melambaikan tongkat di tangannya setelah dia Lao Liu, manusia sialan. Melihat Lao Liu tampak sedih, Ning Jie tersenyum penuh kemenangan. Tentu saja, jika Anda mendengarkan, Anda akan mendapatkan banyak manfaat jika terlibat dengan saya. Anda tidak perlu melalui api dan air. Cukup pergi dan tarik gerobaknya dulu. Saat ini, wajah katak Lao Liu suram dan tidak pasti. Dia menunjukkan kaki depannya ke kereta di sebelahnya dan berkata dengan tidak percaya. Katak emas pemburu harta karun. Mau aku menarik gerobaknya? Ning Jie mengangguk. Lao Liu ingin membantah, tetapi dia menelan kata-kata yang sudah ada di ujung lidah katak. Sekarang dia berada di bawah atap orang lain, jadi dia harus menundukkan. Setelah menghibur dirinya sendiri, Lao Liu tumbuh sedikit lebih besar dan mengikat tali kuda ke punggung kodoknya. Bos, tolong.
Ning Jie menepuk kepala kodok dengan puas lalu membawa si Luo ke dalam kereta. Melalui jendela mobil, saya melihat Lao Liu menarik kereta dengan mantap dan cepat, dan dia tidak membutuhkan saya untuk memberikan arahan setiap saat. Ning Jie sangat puas dengan ini. Lao Liu jauh lebih pintar daripada kuda tanpa kecerdasan dan dia bahkan dapat memilih untuk berjalan di jalan datar. Hai Lao Liu. Bisakah kamu mengubah warna milikmu? Yang berwarna-warni membuat kepalaku sakit. Lao Liu mengutuk dalam hatinya tetapi dia masih berkata dengan antusias. Oke, bro. Setelah mengatakan ini, ia berubah menjadi wujud aslinya, yaitu kodok emas. Di depan gerbang gunung Sekte Miaoyin. Saat ini, Qiyu Yebai yang tiada taraf dan pemimpin Sekte Xiyin yang tampak menikah berdiri berdampingan. Melihat ke ujung jalan di kejauhan di depan gerbang gunung. Ning Jie sudah mengirim pesan terlebih dahulu yang mengatakan bahwa dia akan kembali hari ini. Orang yang mereka tunggu adalah Ning Jie dan Si Luo. Ketua Sekte Xiyin melirik Qiyu Yebai yang sedang minum di sampingnya. Dan tidak bisa menahan diri untuk menggoda. Baru beberapa hari sejak terakhir kita bertemu, kenapa kamu begitu tidak sabar untuk bertemu murid? Mata indah Qiyu Yebai bergerak saat dia berkata dengan tenang. Apa kau tidak khawatir tentang Si Luo juga? Sekte Master Xiyin tersenyum. Kita berbeda. Qiyu Yebai tahu apa maksud Xiyin. Jadi dia hanya memalingkan kepalanya dengan bang. Saat ini, Ketua Sekte Xiyin berkata sambil berpikir. Tapi sekali lagi. Walaupun aku sudah bersama gadis ini, Si Luo, selama bertahun-tahun, aku masih tidak bisa menembusnya. Qiyu Yebai juga bergumam pada dirinya sendiri. Jika Anda tidak bisa melihat menembusnya, maka jangan melihat menembusnya. Akan sangat melelahkan jika Anda ingin melihat menembus segala sesuatu di... Biarkan saja. Aku berharap aku bisa sebebas dan semudah kamu. Keduanya sedang mengobrol satu sama lain. Dan tidak jauh di belakang mereka ada Chu Xiang wajahnya dipenuhi dengan sukacita. Sekarang wajahnya penuh antisipasi. Hari-hari yang dia habiskan terpisah dari Ning Jie terasa begitu lama hingga dia merasa setiap hari seperti setahun. Dia takut Ning Jie tidak... Namun untungnya, hari ini aku mengetahui bahwa Ning Jie akan kembali. Dia mengenakan gaun kuning angsa dan menghabiskan 1 jam penuh untuk berdandan dengan indah sebelum datang ke gerbang gunung untuk menyambut kedatangan Ning Jie. Aku akan segera bisa bertemu dengan kakak senior Ning. Chu Si terus berpikir dalam hatinya. Dengan semangat. Puncak gunung yang megah tampak melayang di atas laut. Pemandangan ini membuat orang-orang di sekitar gemetar ketakutan karena takut sesuatu yang mengerikan tiba-tiba melompat keluar dan membingungkan mata orang. Jauh. Jin Chan Lao Liu menarik gerobak dan perlahan muncul dari ujung jalan. Ning Jie meregangkan tubuh dengan malas dan berkata dengan nyaman. Lao Liu adalah pengemudi yang cukup baik. Aku hanya perlu tidur siang untuk sampai ke sini. Namun pada saat ketika kodok emas Yuan Yuan melihat Sekte Miaoyin yang tak berujung dibangun di antara pegunungan, ia hampir tidak percaya bahwa kodok itu telah melahirkan. Ia selalu tinggal di pegunungan dan tidak pernah keluar. Jadi tentu saja ia tidak tahu tentang Sekte Miaoyin. Ketika dia mendengar Ning Jie mengatakan bahwa dia ingin membawanya kembali ke sekte, Lao Liu masih sedikit meremehkan. Dia berpikir bahwa Ning Jie bertingkah seperti serigala atau harimau. Dan dia pasti tidak berada di sekte besar. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia benar-benar katak dalam sumur. Tidak. Seekor kodok di dalam sumur. Ketika mereka tiba di gerbang Gunung Qiyu Yebai dan Ketua Sekte Xiyin saling memandang dan tersenyum bertanya-tanya dari mana Ning Jie mendapatkan katak emas di tingkat pendirian fondasi ini. Tetapi sebagai orang-orang kuat seperti mereka telah melihat segalanya dan tidak terkejut dengan ini. Namun, hal itu berbeda untuk kodok emas ke-6 ketika melihat Xiyin dan Qiyu Yebai. Ia langsung berlutut. Tidak mungkin. Tingkat kultivasi kedua wanita di depannya tidak terduga dan aura yang terpancar dari tubuh mereka membuatnya merasa tercekik. Seolah-olah gunung besar menekan kepalanya. Mengerikan. Ning Jie mengabaikan. Lagi pula itu hanya seekor katak yang belum pernah melihat dunia. Master Xiyin. Kita kembali. Ning Jie menggenggam tangannya dan membungkuk. Master Xiyin mengangguk sambil tersenyum. Qiyu Yebai tersenyum bahagia dan memeluk Ning Jie dengan hangat. Ini adalah pertama kalinya Ning Jie merasakan pelukan hangat dari gurunya, Qiyu Yebai. Itu memang sangat hangat dan agung. Meskipun tidak sehebat Chu Sihe yang hampir tak terkalahkan. Terlebih lagi, Qiyu Yebai memiliki aroma samar di tubuhnya, seperti melati dan anggur. Ning Jie mengendus ringan dan langsung merasa segar serta pikir. Adapun tubuh tahu bawaan, pada saat ini tampaknya merasakan sumber spiritual bunga persik antara langit dan bumi dan tiba-tiba merespons. Ning Jie tiba-tiba merasa panik. Ya Tuhan. Ini tidak menahan. Mungkin merasakan perubahan mendadak Ning Jie, Qiyu Yebai terkejut dan berkata dengan suara pelan seperti nyamuk. Tetapi sangat tajam. Murid, apa yang kamu lakukan? Saya cukup sibuk akhir-akhir ini. Jadi saya hanya bisa menyelesaikan menulis di malam hari dan memperbaruinya secara otomatis di siang hari jika Anda memiliki pertanyaan. Jangan ragu untuk mengirimkan. Bab 123 Chu Si yang kuat. Melihat rona merah samar yang muncul di wajah Qiyu Yebai, Ning Jie tahu bahwa Qiyu Yebai pasti merasakan sesuatu. Sial. Apa itu kematian sosial? Ini adalah kematian sosial. Itu hanya pelukan. Kenapa itu menjadi respons? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu tidak bisa makan tahu panas dengan terburu? Namun, tidak mungkin untuk menyalahkan saudara baiknya saat ini, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mencari cara untuk menebusnya.
Setelah memikirkannya, Ning Jie, aku menggunakan senjata untuk menaklukkan kod, tetapi aku tidak ingat untuk menyimpannya dengan benar. Sekarang ini agak menghalangi. Mendengar ini, Qi Yuebai sedikit Apa? Apakah itu hanya senjata murid? Bai telah melihat Ding Hai Shenzhen Tai Qiuyu sebelumnya, jadi dia tidak meragukan kebenaran kata-kata Ning Jie. Namun saat ini wajahnya menjadi semakin memerah seperti buah persik. Sebenarnya itu adalah senjata muridku, aku telah hidup selama ribuan tahun. Tapi aku sebenarnya memikirkannya dengan cara yang salah, ini sangat memalukan. Qi Yuebai diam-diam menghela napas dalam hatinya dan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan wajahnya dan berkata, Tuan tahu itu senjatamu, jadi aku menyuruhmu untuk menjaganya dengan aman, kalau tidak. Jika kamu menyodokku secara normal, tidak apa-apa, tetapi jika kamu menyodok adik-adik perempuanmu, kamu pasti akan berdarah dan terluka. Qi Yuebai mengatakan ini hanya untuk mengurangi rasa malu dan mengingatkan Ning Jie untuk berhati-hati. Namun, dengan pemahaman tingkat tinggi Merning, pengingat baik hati guru telah sepenuhnya mengubah maknanya. Apakah tidak apa-apa jika tuanku ditusuk oleh Tuhan? Jika aku menusuk beberapa saudari junior mereka, pasti akan berdarah dan terluka, kan? Jadi guru tidak bisa mematahkannya. Ning Jie tidak mempercayainya. Dia bahkan bisa membuat makhluk kuat seperti klan naga Cuxi berdarah dan terluka, bagaimana bisa tuan? Yang hanyalah manusia dapat menahannya. Sial. Lebih mantap. Ning Jie dengan cepat mengosongkan pikirannya, menarik napas dalam-dalam dan berusaha menjernihkan pikirannya. Setelah sekian lama, Qi Yuebai menepuk bahu Ning Jie. Bocah kecil, kau baru pergi beberapa hari, kenapa kau begitu bergantung padaku? Senyum ini, seperti salju yang menumpuk di pohon bunga atau lingkaran cahaya pada bulan sabit, itu tampak lebih indah. Ning Jie tahu bahwa dia tidak bisa melepaskan saat ini, jika tidak, dia akan sangat malu dengan begitu banyak orang yang menonton. Dia dengan cepat berkata, selama perjalanan ini, muridku bertemu dengan monster tua di tahap Naschen Sol dan hampir kehilangan nyawanya pada guruku. Jadi aku sangat merindukan tuan. Mendengar ini, hati Qi Yuebai juga terkejut, dan seiring dengan gemetar puncak gunung, Ning Jie hampir kehilangan akal sehatnya lagi. Monster tua Yuan Ying, apa yang sebenarnya terjadi, apakah kamu terluka? Qi Yuebai bertanya dengan cemas. Kemudian mendorong Ning Jie menjauh dan memeriksanya dengan cermat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Untungnya Ning Jie sudah menghibur saudara baiknya, jika tidak, dia akan mempermalukan dirinya sendiri saat ini.